Di ending part sebelumnya, para semut Ilshin berevolusi karena telah mengalahkan para monster kecoak, yang merupakan kepercayaan dari salah satu dewa, serta kedatangan dari selir sang raja monster bernama Arachne, yang akan memikirkan beberapa taktik untuk mengalahkan Evil God. Penasaran dengan lanjutan ceritanya kan? Yuk langsung aja simak part selanjutnya, selamat menonton. Lupa, putar opening kebangsaan Alur HW dulu ya. Bagi kalian yang malas baca manhwa, maka kalian telah menemukan channel yang cocok. Selamat datang di channel Alur HW. Terakhir, aku suka coklatnya hingga Dari dalam sebuah gua, terdengar suara seseorang berteriak. Sekilas terlihat monster yang menyerupai seekor nyamuk, sedang diserang oleh monster nyamuk lainnya. Setelah puas menghisap darahnya, monster itu mencabut jarumnya, menghentikan serangannya, lalu membuang tubuh monster tersebut. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang memanggilnya. Ia refleks menoleh ke belakang, seolah mengenali suara itu. Ternyata, suara tersebut berasal dari Arachne. Kedatangan Arachne bertujuan untuk meminta seekor monster nyamuk agar mengalahkan Evil God dan membuatnya menyesal karena telah menentang sang raja. Arachne lalu mengeluarkan sebuah senjata berbentuk jarum legendaris berwarna merah, yang dialiri listrik hitam. Saat mendengarkan penjelasan Arachne, monster semut itu menyetujuinya, tetapi dengan satu syarat. Sementara itu, Ilshin tampak sangat panik. Saat ini, ia sedang mengerjakan proyek novelnya yang sebelumnya sempat tertunda karena berbagai masalah. Kepanikan itu muncul karena bosnya mengancam akan membatalkan kontraknya serta meminta kembali uang yang sudah diberikan padanya. Mengingat hal tersebut, Ilshin mulai kelabakan. Dengan refleks, jarinya mengetik dengan cepat di keyboard. Beberapa saat kemudian, ia merasa sangat lelah dan ingin beristirahat. Ia pun mengambil ponselnya, penasaran dengan apa yang sedang dilakukan para semut. Ternyata, sebagian besar semut sedang tidur nyenyak di rumah mereka masing-masing. Namun, terdengar suara seperti seseorang yang sedang berjuang. Ilshin bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat memperhatikan lebih lanjut, ia melihat seekor semut tengah berlatih. Semut itu mengangkat batu yang sangat besar dan memindahkannya sebagai bentuk latihan. Ilshin terkejut. Batu itu jauh lebih besar daripada tubuh semut tersebut, tetapi ia mampu mengangkat dan memindahkannya. Sistem kemudian memberikan notifikasi, semut nomor 1 adalah seorang warrior yang sedang berlatih keras demi melindungi koloninya. Ilshin mulai berspekulasi bahwa setelah berevolusi, beberapa semut mendapatkan karakteristik unik. Karena merasa bosan, ia pun ingin membantu semut itu. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya memberikan sebotol ekstra jos kepada semut nomor 1. Semut itu refleks melihat ke atas, lalu bertanya, "Apa ini?" Ia kemudian mengambil botol ekstra jos tersebut dan bertanya lagi, "Apakah ini dari Dewa Yu Ilshin?" Seketika, semut itu merinding, terharu, dan hampir menangis. Ia merasa sangat bersyukur karena Dewa Yu Ilshin masih memperhatikannya, meskipun ia hanyalah seorang pecundang. Dengan penuh rasa syukur, ia pun mengucapkan, "Terima kasih, Dewa Yu Ilshin." Ilshin kembali melanjutkan menulis novelnya, meskipun ia sudah sangat mengantuk. Sementara itu, monster nyamuk yang diperintahkan oleh Arachne akhirnya tiba di apartemen Ilshin dan mulai mempersiapkan serangannya. Ia bergumam, seberapa kuatkah Evil God itu sampai bisa menghabisi salah satu dari 10 jenderal pedang? Kembali ke sebelumnya, ternyata monster nyamuk itu bernama Mosto. Ia mengajukan satu syarat kepada Arachne. Ia ingin meminum darah Evil God yang disembah oleh para semut hitam karena penasaran seperti apa rasanya. Arachne terkejut mendengar permintaan itu, tetapi tetap memperbolehkannya. Mosto kemudian memasangkan jarum legendaris berwarna merah yang diberikan oleh Arachne dan berkata, "Kau tidak tahu, Arachne, jika aku mendapatkan darah Evil God dalam jumlah besar, aku bisa menjadi jauh lebih kuat. Bahkan, aku bisa melampaui sang raja dan merebut tahtanya." Setelah itu, Mosto langsung terbang dengan kecepatan tinggi menuju Yu Ilshin, yang saat itu sedang mengerjakan novelnya. Nyamuk itu perlahan mulai mengelilingi kepala Ilshin yang sudah sangat mengantuk dan ingin segera tidur. Tanpa peringatan, Mosto berhasil mendaratkan serangannya tepat di dahi Ilshin dan mulai menyerap darahnya. Seketika, ia merasakan kekuatannya meningkat dengan pesat. Namun, karena terlalu fokus menghisap darah, Mosto tidak menyadari bahwa tangan Ilshin perlahan bergerak ke arahnya. Terdengar suara tepukan keras. Di tangan Ilshin terlihat bercak darah, menandakan Mosto telah mati. Ilshin menghela napas dan mengomel, "Kenapa nyamuk sebanyak ini muncul di musim gugur?" Tiba-tiba, ia menggigil karena kedinginan dan mulai bersin-bersin seperti seseorang yang terkena demam. Ia berdiri dengan susah payah, berniat mencuci muka sebelum tidur. Namun, saat melihat pantulan dirinya di cermin, ia terkejut. Di dahinya muncul sebuah logo aneh yang sebelumnya tidak ada. Dengan penuh rasa penasaran, Ilshin mengambil ponselnya. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi, tanda Abominable Pleasure Bringer telah muncul. Mata Ilshin membelalak.
Ia kembali bersin dan berkata dengan suara gemetar, kutukannya mirip flu. Panik, ia mencoba mencari tahu lebih lanjut. Namun, pikirannya tetap dipenuhi oleh deadline novel yang harus segera dikerjakannya. Seketika, sistem kembali memberikan notifikasi. Kutukan fever diaktifkan. Kutukan masker pain diaktifkan. Kutukan anemia diaktifkan. Ternyata, serangan Mosto menimbulkan berbagai macam penyakit berbahaya pada tubuh Ilshin. Tubuhnya mulai lemas, merinding, dan sulit bergerak. Ia terjatuh ke lantai, terengah-engah, merasa semakin tak berdaya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Ilshin membuka God Shop untuk mencari item penyembuh. Pandangannya tertuju pada sebuah pil berwarna coklat yang berharga 50.000 koin. Tanpa berpikir panjang, ia langsung membelinya. Pembelian berhasil. Anda mendapatkan sebuah quest. Ilshin hanya bisa mengeluh. Dengan kondisinya yang sekarang, sangat mustahil baginya untuk menyelesaikan quest tersebut dan mendapatkan hadiahnya. Dengan tubuh yang semakin lemah, ia akhirnya menyerah. Tanpa pikir panjang, Ilshin memutuskan untuk segera pergi ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, diperkenalkan seorang karakter baru bernama Kim Taebom. Ia adalah seorang warrior yang dipilih oleh sebuah organisasi keagamaan. Meskipun organisasi itu belum memiliki nama, hal tersebut tidaklah penting baginya. Kim Taebom menyaksikan keajaiban yang diciptakan oleh utusan dewa dari organisasi tersebut. Berkat itu, ia mampu meningkatkan peringkatnya dari kelas G ke kelas C dengan mudah. Di tempat lain, seorang pria gondrong yang tidak mengenakan busana tampak sedang melakukan ritual persembahan. Tujuannya hanya satu, memanggil dewa agar turun ke dunia ini. Setelah ritual selesai, pria gondrong itu memanggil Kim Taebom dan menatapnya tajam. Ia lalu bertanya, apakah kau tidak takut pada kematian? Setelah keheningan sesaat, pria itu mengumumkan bahwa ia akan memberikan misi khusus kepada Kim Taebom. Keesokan harinya, Kim Taebom dengan penuh keyakinan berkata, hari ini, aku akan menyerahkan nyawaku demi kesucian dunia. Namun, ada satu hal yang mengejutkan. Di dahinya terdapat sebuah logo yang sama seperti milik Ilshin. Selain itu, di sekujur tubuhnya terpasang bahan peledak berbahaya. Dengan penuh tekad, ia berkata, misi Johan adalah misiku juga. Di luar rumah sakit, terlihat seorang sopir taksi yang baru saja menurunkan seorang penumpang. Saat pintu taksi terbuka, yang keluar adalah Ilshin. Namun, kondisinya terlihat mengenaskan, tubuhnya terlalu lemas karena kutukan yang masih aktif. Ia bahkan tidak bisa berjalan dengan normal. Dengan penuh perjuangan, Ilshin merangkak menuju rumah sakit. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi, quest aktif, selamatkan orang lain. Secara singkat, sistem menugaskan Ilshin untuk menyelamatkan 100 orang. Sayangnya, hingga saat ini, jumlah orang yang berhasil diselamatkannya baru mencapai 10 orang. Di dalam rumah sakit, suasana semakin menegangkan. Kim Taebom tampak sedang menyandera seorang perawat. Dengan wajah dingin, ia berkata, jika ada yang bergerak, semua orang di rumah sakit ini akan mati. Tangannya menggenggam erat tombol pemicu bahan peledak yang terpasang di tubuhnya. Di tempat yang sama, Miri langsung bersiap mengeluarkan skillnya dan berteriak, lepaskan perawat itu. Namun, bukannya menurut, Kim Taebom malah mencaci Miri. Lalu, sesaat kemudian, pandangan Kim Taebom beralih ke seseorang, Ilshin. Matanya langsung tertuju pada tanda di dahi Ilshin, dan seketika ekspresinya berubah. Dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, jadi kau, saudaraku? Kim Taebom menduga bahwa Ilshin adalah orang yang dikirim oleh pemimpin organisasinya, Johan. Ia merasa tidak percaya bahwa pemimpinnya mengirim bantuan. Dengan penuh harapan, ia berkata, aku membutuhkan bantuanmu, Ilshin. Mendengar hal itu, Ilshin hanya bisa melongo. Si botak ternyata berencana melakukan pengorbanan untuk memanggil The God of Destruction. Miri, yang mendengar ocehannya, tidak paham maksudnya dan langsung memarahi teroris itu karena telah berani menyamakan gurunya dengan kelompok mereka. Namun, si botak tetap tenang dan menjelaskan, simbol di dahi Ilshin sudah cukup membuktikan bahwa dia bagian dari organisasi kami. Dia juga memiliki energi evil. Mendengar hal itu, Miri semakin emosi. Ia tidak terima gurunya disamakan dengan para teroris. Sementara itu, Ilshin hanya bisa menangis mendengar mereka berdua berdebat. Padahal, kondisinya saat ini sedang sekarat. Satu-satunya yang ia inginkan hanyalah kutukan ini segera menghilang. Namun, perdebatan antara Miri dan si botak masih berlanjut. Di tengah kekacauan itu, Ilshin diam-diam mengaktifkan kemampuannya untuk mengambil ingatan targetnya. Singkat cerita, dalam ingatan si botak, ia adalah seseorang yang dipilih oleh Johan untuk melakukan pengorbanan demi kedatangan dewa yang mereka sembah. Tanpa ragu, si botak menyetujui perintah itu dengan senang hati. Setelah membaca ingatan tersebut, Ilshin mulai panik. Ia takut si botak akan menekan tombol peledaknya dan membunuh semua orang di sekitarnya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, si botak mulai menekan tombolnya sambil tertawa. Namun, dengan refleks cepat, Ilshin menggunakan kekuatan jarinya untuk menghentikannya. Aura kekuatan jari Ilshin langsung mengelilingi si botak. Si botak berulang kali menekan tombolnya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ia mulai kebingungan.
Di saat itulah, Ilshin memberi perintah kepada Miri. Sekarang, serang. Si botak masih keheranan. Mengapa bahan peledaknya tidak aktif? Tanpa ia sadari, Seong Miri sudah melesat dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Saat si botak menyadari keberadaan Miri, sudah terlambat. Dengan skill rasengan versinya sendiri, Miri menghantam tubuh si botak dengan kekuatan penuh. Si botak langsung terkapar, tak berdaya menerima serangan Miri. Namun, ketika Miri menoleh ke arah Ilshin, ia terkejut. Ilshin sudah jatuh ke lantai. Tanpa berpikir panjang, Miri segera berlari mendekatinya untuk memastikan bahwa Ilshin baik-baik saja. Tiba-tiba, simbol di dahi Ilshin berubah menjadi hijau, dan sistem memberikan notifikasi. Kutukan, nekrosis, diaktifkan. Di tempat lain, seekor serangga beracun dengan kekuatan luar biasa berlutut di hadapan Mistress. Dengan suara penuh harap, ia berkata, "Mistress, tolong berikan aku perintah untuk menghabisi Evil God." Namun, Mistress hanya menggeleng. Tidak perlu. Kekuatan Mosto dan kutukan dari jarum merah legendaris sudah cukup untuk mengalahkannya. Serangga itu, Naba, masih ragu. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Bagaimana jika kita gagal?" Jika itu terjadi, sang raja akan semakin murka. Namun, Mistress tetap tenang. Dengan tatapan tajam, ia menjawab, "Kutukan dari jarum legendaris itu sangat berbahaya. Sekali ia berhasil menangkap mangsanya, kutukan itu tidak akan pernah melepaskannya." Kembali ke Yu Ilshin. Saat ini, Ilshin bingung. Ia tidak tahu sedang berada di mana. Ia bergumam, "Sebelum pingsan, aku sempat mendengar suara aneh dari sistem. Apa yang sebenarnya terjadi?" Ia mulai berjalan untuk mencari tahu di mana dirinya berada. Namun, tiba-tiba terdengar suara aneh. Dengan refleks, Ilshin segera berbalik. Dan saat itu juga, 3 ekor monster raksasa muncul di hadapannya. Begitu melihat Ilshin, ketiga monster itu langsung menyambutnya dengan senyum penuh nafsu. Seolah tak sabar untuk melahapnya. Mereka tidak hanya ganas, tetapi juga cerewet. Salah satu dari mereka bahkan mendekati Ilshin sambil berpidato panjang lebar tentang bagaimana Ilshin akan mati dengan sangat menderita. Namun, bukannya takut, Ilshin justru merasa risih. Karena ketiga monster itu memancarkan niat membunuh, kemampuan Ilshin otomatis aktif. Tiba-tiba, muncul monster bunga yang siap melindunginya. Tanpa Ilshin sadari, sistem tiba-tiba memberikan notifikasi. Jumlah orang yang diselamatkan, 1, 2, 3, 8, 100. Ilshin mulai perlahan sadar, dan sistem kembali memberi notifikasi. "Selamat, Anda telah memenuhi persyaratan untuk quest, selamatkan orang lain jika Anda ingin hidup." Sekejap, sebutir pil coklat muncul di mulut Ilshin. Sistem juga menambahkan, "Pemilik dari Medicinal Book sangat puas dengan perbuatan baik Anda." Ilshin terbangun dan menyadari ada sesuatu di dalam mulutnya. Di sampingnya, Miri menghela napas lega. "Syukurlah, guru baik-baik saja," katanya. Saat pil itu mulai bekerja, aura hijau muncul di sekeliling tubuh Ilshin, perlahan menyembuhkannya sepenuhnya. Sistem memberikan notifikasi tambahan. Sebagai hadiah tambahan, beberapa Divine Power telah diserap dalam tubuh Anda. Sementara itu, Miri dikerumuni banyak orang yang berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka semua. Ilshin, yang melihatnya dari jauh, hanya memberi kode tangan kepada Miri. "Aku akan meneleponmu nanti kalau kau tidak sibuk." Di tempat lain, Johan sedang menonton aksi Ilshin dan Miri melalui monitor. Ia melihat bagaimana rencananya untuk melakukan persembahan gagal total. Di belakangnya, seorang pria terlihat panik. Dengan suara gemetar, ia melapor, "Saya yakin bahan peledak itu tidak rusak." Pasti si botak melakukan kesalahan. Namun, Johan hanya merespons dengan wajah datar. Ia mengangkat tangannya, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, pria itu masih ketakutan. Ia terus meminta maaf dan memohon kesempatan sekali lagi. Setelah berpikir sejenak, Johan akhirnya memberikan perintah. "Kau punya waktu 3 hari untuk membuktikan dirimu. Pimpin guild ini dan lakukan tugasmu dengan benar." Pria itu mengangguk cepat. "Tugas Anda? Dalam 3 hari, bunuh Seong Miri, dan bawa Yu Ilshin kepadaku." Mendengar perintah itu, pria tersebut terlihat bingung. "Mengapa Anda menginginkan orang seperti dia?" Johan langsung mengejeknya. "Dasar serangga rendahan. Kau benar-benar tak paham. Ilshin itu sangat bernilai." Sambil tersenyum aneh, Johan mulai membacakan puisi yang ia buat sendiri untuk memuji Ilshin. Pria di belakangnya hanya bisa bergidik ngeri dalam hati. Orang ini benar-benar sudah gila. Ilshin bersantai dengan wajah puas. "Hahaha, pil dari sistem benar-benar bekerja dengan baik." Namun, tiba-tiba sistem memberikan notifikasi. Semut nomor 1 meminta bantuan kepada Dewa Ilshin dengan sangat sungguh-sungguh. Ilshin terkejut. Dengan refleks, ia segera membuka ponselnya untuk melihat keadaan semut itu. Di layar, terlihat semut nomor 1 berbaring tak berdaya. "Dewa Ilshin, tolonglah aku," gumamnya lemah. Ternyata, semut itu menginginkan sebotol potion extra jos, minuman yang sebelumnya pernah diberikan oleh Ilshin. Melihat kondisi semut nomor 1 yang sekarat, Ilshin langsung panik. "Apa yang terjadi padamu?" Semut itu berusaha bangkit,
tetapi tubuhnya tampak terlalu lemah untuk berdiri. Dalam hati, ia hanya bisa berharap bahwa Dewa Ilshin akan menyelamatkannya. Karena penasaran, Yu Ilshin mulai membaca ingatan semut nomor 1. Dalam ingatan itu, terlihat semut nomor 1 berdiri di depan Warriors Tower, menara legendaris yang penuh dengan ujian mematikan. Tujuannya jelas, ia ingin menaklukkan semua trial di dalam menara demi mendapatkan kekuatan untuk melindungi koloninya. Dengan langkah ragu, ia perlahan membuka pintu menara. Begitu pintu terbuka, sebuah suara misterius bergema dari dalam. Selamat datang di Warriors Tower. Trial pertama, Trial of Rock. Saat itu juga, pintu dungan lantai pertama mulai terbuka ke atas. Ujian telah dimulai. Trial of Rock dimulai. Semut nomor 1 melangkah maju dengan hati-hati, menaiki tangga yang mengarah ke dalam menara. Meskipun merasa ragu, ia segera menyugesti dirinya sendiri. Aku tidak boleh takut, aku sudah jauh lebih kuat sekarang. Ia mengingat bagaimana dirinya naik level setelah meminum potion extra joss yang diberikan oleh Dewa Yu Ilshin. Kini, ia bahkan telah mengganti job menjadi seorang prajurit dan mengenakan armor luar biasa. Saat ia masih bergumam menyemangati dirinya sendiri, tiba-tiba, boom, dari pintu atas, sebuah batu raksasa meluncur langsung ke arahnya. Batu itu begitu besar, hampir seukuran ruangan itu. Karena terlalu terkejut, ia tidak sempat menghindar. Sekejap kemudian, batu itu menghantam tubuhnya dan menindihnya sepenuhnya. Kesakitan, semut nomor 1 menangis dan memanggil-manggil duanya agar menolongnya. Sistem memberikan notifikasi, Ilshin telah selesai membaca ingatan target. Kini, Ilshin kembali fokus pada semut nomor 1 yang ada di depannya. Terlihat semut kecil itu terluka parah, ia benar-benar butuh pertolongan secepatnya. Melihat kondisinya yang mengenaskan, Ilshin tiba-tiba merasa iba. Ia teringat kembali. Di masa lalu, saat pertama kali bermain Godmakers, ia sering menyiksa dan menghabisi para semut itu hanya demi kesenangannya. Dan sekarang, ia bertanya dalam hati, apakah selama ini para semut itu selalu menderita seperti ini? Sistem tiba-tiba memberikan notifikasi. Dalam 10 detik, semut nomor 1 akan meninggal. Ilshin terkejut mendengar itu. Tak lama kemudian, sistem kembali memberikan notifikasi. Apakah Anda ingin memberikan Blessing of the Growing God kepada semut nomor 1? Tanpa berpikir panjang, Ilshin langsung menekan tombol ya. Namun, sistem kembali memberikan notifikasi. Dalam 8 detik, semut nomor 1 akan meninggal. Ilshin semakin panik dan bertanya-tanya kenapa skill sebelumnya tidak bekerja. Ia mulai mencari solusi secepat mungkin. Dalam 7 detik, semut nomor 1 akan meninggal. Tiba-tiba, Ilshin teringat sesuatu. Dalam 5 detik, semut nomor 1 akan meninggal. Ia mengingat bahwa sebelumnya ia mendapatkan sesuatu dari pemilik Medicinal Book. Tanpa membuang waktu, ia segera membuka God Shop. Di sana, ia menemukan skill bernama Divine Healing Medicine seharga 100 koin. Dengan cepat, Ilshin membelinya dan langsung mengaktifkannya. Tangannya mulai memancarkan aura hijau, lalu ia segera menggunakan skill tersebut untuk menyembuhkan semut nomor 1 yang terbaring lemah. Perlahan, luka-lukanya mulai pulih. Semut itu mulai bangkit, meskipun masih terlihat lemah. Ilshin merasa lega namun tetap khawatir. Semut nomor 1, yang sadar bahwa ia telah diselamatkan, langsung menangis dan menyebut nama Yu Ilshin berulang kali. Namun, Ilshin justru memarahinya. Bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak masuk ke tower ini? Tempat ini sangat berbahaya. Semut nomor 1 menunduk dan meminta maaf. Ia beralasan bahwa ia hanya ingin menjadi lebih kuat untuk melindungi koloninya. Ilshin kemudian menyuruhnya keluar dari tower karena tempat ini terlalu berbahaya. Namun, saat semut nomor 1 mencoba pergi, mereka menyadari bahwa pintu sudah tertutup rapat oleh pelindung sihir. Sistem kemudian memberikan notifikasi, replika dari tower yang dikelola oleh Eternal Seeker. Sudah 39.131.321 tahun sejak terakhir kali tower ini digunakan. Anda tidak dapat keluar sebelum menyelesaikan lantai 50. Semut nomor 1 tanpa putus asa dan bertanya pada Ilshin apa yang harus ia lakukan sekarang. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi baru. Authority dari Eternal Seeker telah diterima. Ilshin, yang sudah kesal dengan semua ini, berpikir bahwa ini mungkin hanya hadiah tidak berguna. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Di hadapannya, muncul 2 potion. Satu berwarna kuning seperti Extra Joss dan satu lagi berwarna merah keunguan seperti Kuku Bima. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kamar Ilshin beberapa kali. Ilshin segera meminum potion Extra Joss, lalu memberikan potion Kuku Bima kepada semut nomor 1. Minumlah ini sekarang. Aku akan kembali secepatnya. Semut nomor 1 mengangguk dan segera mengikuti perintah Ilshin. Ilshin masih mengeluh bahwa potion yang diberikan tadi hanya terasa seperti suplemen biasa. Mirip Extra Joss, tanpa efek yang benar-benar luar biasa. Namun, rasa kesalnya semakin bertambah karena orang yang mengetuk pintunya terlihat sangat tidak sabaran. Saat Ilshin membuka pintu, ia langsung bertanya, siapa? Di hadapannya berdiri seorang pria bertubuh besar mengenakan jas. Dengan nada serius, pria itu bertanya, apakah Anda Hunter Yu Ilshin? Pria tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Kim Taemin, Kepala Departemen dan Intel dari Brilliant Guild.
Ilshin, yang masih bingung, segera menegaskan bahwa ia bukan seorang hunter. Namun, Kim Taemin hanya tersenyum dan berkata, saat ini mungkin bukan, tapi Anda akan menjadi seorang hunter. Ia lalu bertanya apakah Ilshin punya waktu sebentar untuk berbicara. Masih dalam kebingungan, Ilshin hanya mengangguk, berpindah ke semut nomor 1. Sistem memberikan notifikasi, Eternal Seeker memperhatikan Challenger nomor 1 yang dengan penuh harapan melewati jalan seorang pejuang sejati. Semut nomor 1 kini dikelilingi aura kekuatan setelah meminum beberapa botol ekstra jos dan kuku bima di belakangnya. Dengan penuh percaya diri, ia menantang batu besar yang sebelumnya hampir menghancurkannya. Dari atas, terdengar suara gemuruh. Batu besar itu kembali meluncur ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Semut nomor 1 perlahan menutup matanya dan memusatkan seluruh fokusnya pada kekuatannya. Saat batu itu mendekat, ia sudah bersiap. Tinju kecilnya terangkat, dipenuhi energi yang kini berlipat ganda. Dalam sekejap, batu itu hancur berkeping-keping. Semut nomor 1 terkejut, menatap kepalan tangannya dengan penuh keheranan. Sistem memberikan notifikasi, Challenger nomor 1 telah menyelesaikan Trial of Rock. Tak lama, sistem kembali memberi pemberitahuan. Semut nomor 1 menerima Blessing of Rock sebagai hadiah karena telah menyelesaikan lantai pertama Warriors Tower. Namun, ujian belum selesai. Challenger nomor 1 akan melanjutkan ke lantai 2, Trial of Wind. Dan dalam sekejap, ujian itu pun telah diselesaikan. Kembali ke Ilshin. Kim Taemin akhirnya menyampaikan alasan kedatangannya. Kami ingin menawarkan gaji tahunan sebesar 300 miliar untuk Anda. Ilshin terkejut. Apa? 300 miliar? Kim Taemin mengangguk. Ya, benar. Jika Anda tertarik, ikutlah ke guild kami dan tanda tangani kontrak. Ilshin terdiam. Kim Taemin memperhatikan ekspresinya dan bertanya, ada masalah? Namun, Ilshin tidak menjawab. Ia hanya menunduk, pikirannya melayang jauh. Bayangan tentang memiliki 300 miliar memenuhi kepalanya. Ia membayangkan hidup santai sebagai penulis novel, tanpa tekanan dari editor dan bosnya yang galak. Ia bisa makan nasi padang, daging wagyu berkualitas, dan apapun yang ia inginkan. Ia juga membayangkan bisa membeli banyak hadiah untuk keponakannya yang ia sayangi. Kim Taemin melanjutkan penawarannya. Selain itu, Anda akan menerima 70% dari item dan hadiah yang Anda peroleh saat memburu monster. Ilshin semakin larut dalam imajinasinya. Ia bisa menginvestasikan sisa uangnya untuk membuat novel masterpiece, hidup sukses, dan bahkan menikahi banyak wanita cantik. Namun, lamunannya buyar ketika Kim Taemin menatapnya dengan curiga. Apakah Anda mendengarkan saya? Tanyanya dengan nada kesal. Ilshin segera meminta maaf, tapi Kim Taemin mulai terlihat tidak sabar dengan sikapnya. Sistem tiba-tiba memberikan notifikasi. Penilaian Anda terhadap target berhasil. Ilshin terkejut. Kenapa sistem tiba-tiba memberikan notifikasi seperti ini? Tak lama, sistem menampilkan deskripsi tentang pria di hadapannya. Ternyata, pria itu adalah bawahan dari The God of Destruction. Sementara itu, pria tersebut masih berbicara, meyakinkan Ilshin bahwa tawaran ini adalah kesempatan langka yang tidak akan ia temukan di tempat lain. Ilshin semakin terkejut. Dia bawahan The God of Destruction? Sekejap, rasa kesal muncul dalam dirinya. Jadi, semua ini hanya umpan? Semuanya bohong? Dalam hati, Ilshin terus memaki pria tersebut, berjanji akan terus mengutuknya bahkan setelah dia mati. Namun tiba-tiba, pria itu menatap Ilshin dengan tajam, seolah menyadari ada sesuatu yang aneh. Ilshin segera mengalihkan pandangannya, menghindari kontak mata. Pria itu kemudian bertanya, ada masalah? Ilshin berpikir cepat dan menjawab, akhir-akhir ini saya sibuk. Jika Anda datang lagi nanti, saya akan menghubungi Anda. Pria itu tidak langsung pergi. Ia bertanya lagi, jadi, Anda tidak tertarik dengan posisi yang saya tawarkan? Ilshin mencari alasan lain. Saya masih ada tugas menulis novel yang harus diselesaikan. Pria itu tampak mengerti. Tetapi ia menambahkan, tapi gaji sebagai penulis novel jauh lebih kecil. 100 kali lipat lebih rendah dibandingkan dengan yang bisa Anda dapatkan di guild kami. Ilshin tetap bersikeras. Saya menulis bukan untuk uang. Mendengar jawaban itu, pria tersebut menghela napas dan meminta maaf. Baiklah, tapi ketahuilah bahwa master dari guild kami sangat ingin bertemu dengan Anda. Jika Anda berubah pikiran atau punya waktu luang, hubungi saya. Ilshin merasa situasinya semakin sulit, lalu mencari cara untuk keluar dari ruangan itu. Maaf, perut saya sakit. Saya harus ke toilet sebentar. Pria itu mengizinkan dan berkata akan menunggunya di sini. Di dalam toilet, Ilshin masih memikirkan notifikasi dari sistem. Bawahan dari, kenapa sistem tiba-tiba memberikan penilaian ini? Tiba-tiba, ia teringat kejadian pagi tadi saat berada di rumah sakit. Ketika pria botak itu ingin meledakkan dirinya bersama orang-orang di sana. Ia mulai panik. Siapa yang harus aku panggil? Asosiasi Hunter? Polisi? Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, tiba-tiba sebuah serangan datang dari belakang. Bug! Saat ia menoleh, pria berotot tadi berdiri di belakangnya. Dengan nada dingin, pria itu bertanya, siapa yang sedang kau coba panggil?
Ilshin terkejut dan mulai panik. Bagaimana dia bisa ada di sini? Pria itu kembali bertanya, siapa yang sedang kau coba hubungi? Dengan suara gemetar, Ilshin mencoba mencari alasan. Ini hanya panggilan mendadak dari editor saya. Namun, pria itu tampak tidak puas dengan jawabannya. Tanpa peringatan, ia melayangkan pukulan ke tubuh Ilshin, membuatnya terjatuh ke lantai. Sambil menatap Ilshin yang tergeletak, pria itu bergumam, kenapa aku yang dikirim untuk membawa orang seperti ini? Seharusnya orang lain saja yang mengurusnya. Perlahan, ia mendekati Ilshin, lalu mencekik lehernya. Aku akan membawamu setelah membuatmu pingsan. Cengkramannya semakin kuat. Ilshin mulai kesulitan bernapas. Pria itu masih bergumam, kalau saja kau mendengarkan dan menurut sejak awal, ini tidak perlu terjadi. Ia melanjutkan, aku tidak akan mencelakaimu. Aku hanya akan membuatmu pingsan sebentar. Pandangan Ilshin mulai kabur. Perlahan, ia menutup matanya. Beberapa saat kemudian, Ilshin melihat notifikasi dari sistem. Meskipun pandangannya masih buram, sistem ternyata memberikan sebuah quest khusus untuk menyelamatkan pengikutnya. Quest, selamatkan pengikut pertamamu di bumi, Seong Miri, dari kematian. Hadiah, fight dari Seong Miri bertambah 100. Ilshin terkejut saat membaca notifikasi itu, lalu perlahan kesadarannya mulai kembali. Sementara itu, pria berotot di depannya juga tampak heran. Seharusnya, orang biasa sudah pingsan dalam situasi ini, tetapi Ilshin terlihat berbeda. Merasa tertantang, pria itu menambah kekuatan cengkeramannya. Ilshin sadar bahwa dia harus segera menyelamatkan Seong Miri. Tetapi sebelum itu, dia harus mengatasi pria ini terlebih dahulu. Rasa sakit yang ia rasakan semakin kuat, dan ia tahu bahwa ia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Tiba-tiba, suara dari sistem bergema di kepalanya. Sebuah skill bernama The Great and Only God aktif. Ternyata, skill itu berasal dari semut nomor 1. Semut itu berteriak bahwa ia akan memberikan kekuatannya kepada Ilshin. Ia juga menyemangati Ilshin agar bertahan dan melawan pria berotot itu. Ilshin, yang tersentuh dengan tekad semut itu, kemudian memanggilnya dengan nama Ilho. Seketika, sistem memberikan notifikasi. Skill sharing kini menambahkan Ilho. Ilshin segera mengonfirmasi skill Steel Body milik Ilho, lalu mengaktifkan fitur skill share. Pria berotot itu tampak heran dengan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, tubuh Ilshin mulai berubah. Otot-ototnya membesar dengan cepat, hingga pakaian yang ia kenakan robek. Seketika, cengkeraman pria berotot itu terlepas. Pria itu terkejut dan segera bersiaga. Ia mulai menduga bahwa Ilshin memiliki kemampuan untuk memperkuat tubuhnya. Melihat perubahan drastis pada Ilshin, pria itu kini memahami mengapa sang Guild Master tertarik padanya. Sistem kemudian menampilkan deskripsi skill yang baru saja diaktifkan. Skill, Steel Body, kelas A, deskripsi. Kemampuan ini diperoleh dari Warrior's Tower dan memberikan ketahanan tubuh sekeras baja. Melihat perubahan Ilshin, pria berotot itu mulai serius. Ia melepas jasnya dan menggerutu bahwa ia telah meremehkan misi ini. Sial, kupikir ini tugas yang mudah, gumamnya. Aku bahkan tidak perlu iri dengan seseorang yang mengurus Lightning Empress. Ia kemudian mengambil posisi bertarung dan berkata dengan tegas, aku sudah selesai bermain-main. Sekarang, kau akan ikut denganku menemui Guild Master. Mendengar itu, Ilshin semakin murka. Pria tersebut lalu menantang Ilshin untuk menyerang lebih dulu. Tanpa ragu, Ilshin melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Namun, pria itu berhasil menghindar dan bahkan memuji serangan Ilshin. Namun, ia segera menyadari sesuatu. Ilshin tidak bertahan sama sekali dan hanya melancarkan pukulan tanpa teknik. Jadi dia benar-benar pemula, pikirnya. Setelah menyadari kelemahan Ilshin, pria itu mulai mempersiapkan serangan. Aura berwarna merah mulai berkumpul di tangannya. Semakin pekat dan kuat. Ia berniat melancarkan serangan penuh tenaga ke arah Ilshin. Tiba-tiba, Ilshin meraih kepala pria itu dengan kedua tangannya, lalu menghantamkan lututnya dengan keras ke wajah lawannya. Akibatnya, beberapa gigi pria itu rontok, sementara darah mengalir deras dari hidungnya. Pria tersebut meringis kesakitan akibat serangan brutal itu. Namun, Ilshin belum puas. Ia segera melancarkan pukulan bertenaga ke arah lawannya, membuat pria itu tersungkur ke lantai. Benturan yang kuat menyebabkan lantai retak. Sementara pria berotot itu tampak tak mampu lagi berdiri. Ilshin menatapnya dengan ekspresi dingin, tetapi pikirannya segera kembali kepada hal yang lebih penting. Miri. Tanpa membuang waktu, Ilshin mencoba menelepon Miri, tetapi panggilannya tidak tersambung. Perasaan gelisah mulai menyelimutinya. Dalam kepanikan, ia memohon kepada sistem untuk membantunya menemukan Miri. Seketika, sistem memberikan notifikasi, Believer Management System dari Only God akan diterapkan. Ternyata, fitur ini berfungsi seperti Google Maps, tetapi untuk melacak keberadaan para pengikutnya, Ilshin harus mengorbankan 1,000 koin. Tanpa ragu, ia menyetujuinya, dan sistem segera mengonfirmasi lokasi serta situasi Seong Miri. Dalam sekejap, Ilshin melihat melalui sistem apa yang sedang terjadi pada Miri. Ia menyaksikan seorang pria berambut gondrong dengan pedang berlumuran darah perlahan mendekati Miri, yang terkapar tak berdaya di lantai.
Sistem segera menampilkan deskripsi pria tersebut. Nama, Sword Demon catatan khusus. Seorang fanatik pedang yang terobsesi dengan pertarungan pedang. Miri, yang ketakutan, menangis sambil memanggil nama Ilshin. Pria itu kemudian mengangkat pedangnya, bersiap untuk menghabisi Miri. Kembali ke Ilshin, ia terkejut dan panik saat melihat kejadian tersebut. Tak lama, sistem memberikan notifikasi. Kau telah menyaksikan takdir buruk Seong Miri. Sistem menjelaskan bahwa kejadian tersebut belum terjadi, tetapi akan segera terjadi dalam waktu dekat. Ilshin mengingat kembali pertarungannya melawan Jenderal Kamikiri dan menduga bahwa dirinya masih memiliki peluang untuk bertindak. Kemudian, sistem memberikan opsi baru. Kau dapat mengubah takdir manusia ini dengan menggunakan Goddess Authority. Menyadari kesempatan ini, Ilshin tersenyum dan tanpa ragu memilih ya. Ia kemudian mengingat bahwa pria bernama Sword Demon adalah seorang fanatik pedang. Karena itu, Ilshin berpikir bahwa cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menantangnya dalam duel pedang. Dengan keyakinan penuh, ia menoleh ke arah pedangnya dan berkata pelan, "Aku juga punya satu pedang." Ternyata, pedang yang dimaksud Ilshin bukanlah pedang sungguhan, melainkan pisau yang ia dapatkan setelah menghabisi Jenderal Kamikiri. Dengan tekad penuh, ia menggenggam pisau itu erat-erat, bersiap menuju lokasi Seong Miri. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi. Demi mengubah takdir, 100.000 koin akan digunakan. Tak lama kemudian, muncul notifikasi lain, title Benevolent Savior telah diaktifkan. Efek dari Only Goddess Creation, Secondor akan menciptakan keajaiban luar biasa. Sekejap, tubuh Ilshin mulai bersinar dengan cahaya yang berkilauan. Tanpa membuang waktu, ia melesat dengan kecepatan angin menuju tempat Miri berada. Sesampainya di sana, Ilshin melihat Miri tergeletak di tanah. Tubuhnya penuh luka akibat pertarungannya melawan pria fanatik pedang. Dengan gemetar, Miri perlahan bangkit. Sementara pria itu menatapnya dengan tatapan datar. "Aku menyerangmu bukan karena dendam," kata pria itu tenang. "Aku hanya menjalankan tugas dari guild." Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Dengan waspada, pria itu menoleh ke belakang dan, tanpa ragu, langsung mengayunkan pedangnya ke arah sumber kehadiran yang baru saja muncul. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, siapa pria ini? Mengapa kehadirannya tidak terdeteksi oleh skillku? Ternyata, orang itu adalah Ilshin, yang akhirnya tiba di lokasi. Tanpa membuang waktu, Ilshin mengaktifkan Heavenly Sword Skill. Seketika, sesuatu dalam dirinya berubah. Dorongan haus untuk menebas mulai menguasai pikirannya. Miri, yang melihatnya, terkejut. "Guru, bagaimana bisa beliau sampai di sini?" gumamnya pelan. Sementara itu, pria fanatik pedang menatap Ilshin dengan keheranan. Ilshin hanya menggenggam pisau kecilnya, bersiap menyerang. Pria fanatik pedang tetap tenang. Dalam pikirannya, ia merenung. "Aku telah menguasai ilmu pedang, mengalahkan banyak petarung berbakat, dan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dariku. Aku selalu menang dengan membaca celah mereka." Tapi pria ini, ia akhirnya mengeluarkan pedangnya dan bertanya, "Apakah kau temannya Lightning Empress?" Namun, Ilshin yang sudah dikuasai Heavenly Sword tidak menjawab. Satu-satunya kata yang keluar dari mulutnya adalah, "Aku mau memotong." Pria fanatik pedang semakin bingung. Tatapan Ilshin kosong. Sementara di tangannya tergenggam, hanya sebuah pisau dapur. Merasa tersinggung, pria itu segera mengambil kuda-kuda dan mengaktifkan skill berwarna ungu. Dengan tatapan meremehkan, ia mengayunkan pedangnya dengan kecepatan tinggi ke arah leher Ilshin. "Seranganku ini tak bisa ditandingi, bahkan oleh seorang hunter kelas S sekalipun," katanya. "Jika kau bisa menghindarinya, aku akan mengakuimu." Namun, Ilshin hanya tersenyum. Dengan gerakan tenang, ia menangkis tebasan itu menggunakan pisau kecilnya. Serangan pria itu berhenti begitu saja. Ilshin tetap berdiri tanpa terluka sedikit pun. Mata pria fanatik pedang membelalak. Tubuhnya merinding. Bagaimana mungkin? Ia tak habis pikir. Serangannya yang begitu kuat bisa ditahan dengan mudah, hanya dengan sebuah pisau dapur. Mereka berdua tampak akan mengadakan duel sengit. Pria fanatik pedang itu masih keheranan. Ia mencoba menenangkan diri dan bertekad untuk tidak lagi meremehkan lawannya. Kemudian, ia mengeluarkan aura ungu gelap dari pedangnya dan mengangkatnya. Ilshin, yang melihat hal itu, hanya tersenyum sambil memegang pisau kecilnya. Kemudian, pria itu kembali mengeluarkan kemampuannya sambil berteriak bahwa serangannya kali ini akan berhasil mengenai Ilshin. Serangan itu tampak kuat dan mengarah ke Ilshin. Namun dengan tenang, Ilshin tidak menghindar. Ia memotong serangan tersebut seolah menepisnya seperti air, sehingga meninggalkan ledakan di belakangnya serta bekas kerusakan di lantai. Terdiam, pria fanatik pedang itu melancarkan serangan beruntun sambil bergumam. Dari mana munculnya orang hebat seperti ini? Ilshin dengan tenang memotong setiap serangannya. Sambil terus menyerang, pria itu bertanya-tanya dalam benaknya karena ia belum pernah mendengar tentang seseorang seperti ini sebelumnya. Ia kemudian melirik ke arah Lightning Empress dan menduga bahwa lawannya adalah gurunya. Pria itu berspekulasi bahwa Ilshin adalah hermit, seorang hunter tidak resmi yang dikelola oleh pemerintah dan asosiasi hunter, dan bertanya-tanya, jika lawannya memang seorang hermit, wajar jika ia tidak mengenalnya. Kemudian,
Pria fanatik itu mengeluarkan sebuah ramuan dan meminumnya. Efek ramuan itu meningkatkan kekuatannya, namun mengurangi masa hidupnya. Seketika, ia memancarkan aura mematikan berwarna ungu dan berteriak, sementara aura tersebut menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, muncul kembali logo seperti sebelumnya di pipinya. Pria itu kembali bersiap dan melancarkan serangan, kali ini dilapisi oleh aura hitam pekat yang bercampur dengan aura ungu miliknya. Ilshin, yang melihat hal itu, tampak antusias dan ingin segera membalas serangan. Pria itu melaju ke arah Ilshin dengan niat menyerang. Matanya kini berubah. Ia tampak telah mencapai puncak kekuatannya. Saat berada beberapa meter dari Ilshin, sang lawan melancarkan serangan dengan kecepatan penuh, namun, Ilshin dengan santai menganyunkan pisau kecilnya. Dan serangannya hampir mengenai kepala pria itu. Seketika, pria itu menghindar dengan kecepatan luar biasa. Lalu sudah berada tepat di belakang Ilshin, meninggalkan jejak kakinya. Ia melompat dan menyerang dari titik buta Ilshin dengan harapan serangannya berhasil. Serangan itu segera menghancurkan area di sekitarnya. Pria itu mendarat dengan pose elegan dan merasa yakin telah memenangkan duel. Namun tiba-tiba pedangnya patah. Saat melihat hal itu, ia sangat terkejut. Pedang yang ia banggakan kini hancur berkeping-keping. Ia pun meratapi nasib pedangnya yang hancur. Sementara dari kepulan asap terdengar suara tawa dari Ilshin yang masih tampak dalam kondisi aneh. Pria itu semakin terkejut karena Ilshin tampak baik-baik saja setelah menerima serangan tersebut. Ilshin, yang masih tampak berada dalam keadaan aneh, menyunggingkan senyum sini sambil mengeluarkan suara intimidasi yang mengancam lawannya. Pria itu semakin terkejut ketika melihat Ilshin mampu menahan serangannya tanpa harus berbalik. Cukup dengan memutar kepalanya dan menggunakan pisau kecilnya untuk menangkis serangan di bagian tengkuk. Kepala Ilshin kemudian kembali ke posisi normal, dan ia menoleh ke arah pria fanatik pedang itu dengan postur yang tidak stabil, melancarkan serangan dengan kecepatan yang lebih lambat. Pria fanatik itu tampak bingung dan menganggap tindakan Ilshin agak aneh. Dengan refleks cepat, ia sempat menghindar. Serangan tersebut tampak sangat mematikan sehingga pria itu bergumam, "Andai aku tidak cepat menghindar, tubuhku pasti terkena tebasan dan aku akan mati." Kemudian, Ilshin melancarkan serangan bertubi-tubi, dan pria itu harus berjuang keras untuk menghindarinya. Tak lama kemudian, pria itu pun kelelahan dan bertanya-tanya mengapa ia masih hidup tanpa mengalami luka. Ia terheran-heran, seharusnya Ilshin dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun mengapa ia membiarkannya hidup? Dengan penasaran, pria itu kemudian bertanya, siapa sebenarnya Ilshin? Ilshin, yang masih tampak dalam kondisi aneh, menjawab bahwa dirinya adalah Dewa Pedang. Pria fanatik pedang itu terkejut, menyadari bahwa ia sedang melawan Dewa Pedang. Pria itu kemudian berkata bahwa Dewa Pedang adalah satu-satunya yang berada di puncak ilmu pedang, dan hanya mereka yang berhasil mencapai tingkatan tertinggi yang dianugerahi gelar tersebut. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi bahwa durasi skill sharing telah berakhir, dan Ilshin kembali ke tubuhnya yang lemah. Pria fanatik pedang itu melirik ke arahnya dengan ekspresi datar. Melihat hal itu, Ilshin panik dan mencoba memerintahkan pisaunya untuk bangkit kembali. Namun, sistem segera memberikan notifikasi bahwa pedang Yu Ilshin, All Slashing Heavenly Sword, telah kembali menjadi pisau dapur kelas A karena efek kemampuan yang telah menghilang. Tanpa diduga, pria fanatik pedang itu langsung bersujud, mengakui kekalahannya, dan menyatakan bahwa Ilshin memang benar seorang dewa pedang. Ilshin yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam, merasa heran dengan reaksinya. Sistem kemudian memberikan notifikasi bahwa Sword God milik Yu Ilshin kini bisa berevolusi. Pria fanatik pedang itu lalu meminta izin untuk menyaksikan ilmu pedang yang baru saja digunakan oleh dewa pedang. Ia bahkan bersumpah akan mempersembahkan nyawanya sebagai bentuk pengabdian. Dengan lantang, pria itu berkata bahwa jika Ilshin memerintahnya untuk ditebas, ia akan melakukannya tanpa ragu. Ia juga menyatakan bahwa Ilshin bisa memberikan perintah kapan saja dan sesuka hatinya. Dalam benaknya, Ilshin merasa pria ini sudah tidak waras. Tidak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi bahwa Sword Demon kini telah menjadi pengikut keduanya dan dikategorikan sebagai seorang fanatik. Tiba-tiba, Miri bersuara, membuat Ilshin dan Sword Demon menoleh ke arahnya. Seketika, Sword Demon melesat ke arah Miri, mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Ternyata, ia memberikan sebuah potion. Sistem segera menilai bahwa potion tersebut adalah potion tingkat tertinggi milik Sword Demon, yang selalu ia bawa sebagai cadangan nyawa. Catatan khusus dari sistem menyatakan bahwa selama seseorang belum benar-benar mati, mereka masih bisa diselamatkan dengan potion ini. Ilshin yang melihat hal itu merasa lega. Beberapa saat kemudian, aura emas keluar dari tubuh Miri, menandakan bahwa potion tersebut mulai bekerja. Sistem pun memberikan ucapan selamat kepada Ilshin karena telah mendapatkan seorang pengikut fanatik setelah menunjukkan kemampuan seorang dewa yang luar biasa. Sword Demon kemudian meminta maaf karena telah bertindak tanpa perintah dari Dewa Pedang. Sistem memberikan notifikasi bahwa Ilshin telah berhasil menyelesaikan misi Save the Believer, dan tingkat kepercayaannya meningkat sebesar 100, menjadi 139. Ilshin terdiam, merasa heran. Mengapa ia selalu terlibat dalam masalah? Dari serangga raksasa, orang-orang bermulut besar dari guild yang tidak pernah ia dengar, hingga situasi aneh seperti ini.
Ia bertanya-tanya mengapa semua orang selalu mencari masalah dengannya dan orang-orang di sekitarnya. Sword Demon kemudian menjelaskan bahwa Lightning Empress akan baik-baik saja setelah tiba di tempat yang aman. Namun, Ilshin dengan tegas bertanya, siapa yang bertanggung jawab melukainya sejak awal? Mendengar hal itu, Sword Demon panik dan berkata, aku akan menebus dosaku. Tebaslah aku hingga berkeping-keping. Ilshin terdiam sejenak dan berpikir bahwa mungkin Sword Demon bisa dipekerjakan di tempat guild pria berotot sebelumnya. Ia kemudian bertanya, apakah kau benar-benar akan melakukan apapun yang aku perintahkan? Sword Demon mengangguk penuh semangat. Ilshin lalu bertanya, seberapa kuat kau? Sword Demon menjawab bahwa di negara ini, ia tidak bisa mengalahkan lebih dari 10 orang terkuat. Mendengar jawaban itu, Ilshin langsung memberinya perintah. Kalau begitu, habisi guild yang bernama Seon untukku. Sword Demon terkejut dan panik. Namun, Ilshin kembali bertanya, kenapa? Kau tadi mengatakan akan melakukan apapun yang aku inginkan. Apakah kau tidak bisa melakukannya? Seketika, Sword Demon terdiam. Ia menatap Ilshin yang tampak begitu berwibawa. Lalu, dengan kepala tertunduk, ia akhirnya menerima perintah tersebut dengan senang hati. Ilshin yang melihat reaksinya hanya tersenyum licik. Dalam hati, ia berkata, tunggu saja pembalasan dariku. Ini ibarat senjata makan tuan. Ia pun tertawa kecil, menikmati situasi ini. Beberapa saat kemudian, sistem memberikan notifikasi. Kepatuhan dari seorang pengikut fanatik Anda telah memenuhi syarat untuk membuka otoritas bawaan. Sebuah skill bernama Goddess Multiplying Tomb tersedia seharga 100 koin. Apakah Anda ingin mengaktifkan otoritas ini? Saat membaca nama skill tersebut, Ilshin langsung membayangkan kemungkinan untuk memperbanyak uang dan emas batangan. Bayangan itu membuatnya begitu bersemangat, dan ia tidak sabar untuk mencoba skill tersebut di apartemennya. Malam harinya, Ilshin akhirnya tiba di apartemennya. Tanpa membuang waktu, ia langsung berlari dari pintu masuk menuju sebuah ruangan, seakan mencari sesuatu di dalam lemarinya. Ternyata, ia sedang mencari uang darurat yang pernah ia simpan di sana. Begitu menemukan 1 koin, ia tersenyum puas dan segera menempelkan jempolnya ke koin tersebut, berharap skill itu akan menduplikasi uangnya. Namun, tidak ada reaksi. Sistem kemudian memberikan notifikasi bahwa skill tersebut tidak bekerja pada objek mati. Ilshin langsung murung. Ambisinya untuk menjadi kaya raya sirna dalam sekejap. Kesal, ia melempar koin tersebut dan menggerutu pada sistem. Kenapa kau tidak memberiku 1 skill saja yang bisa membuatku hidup nyaman dan sukses? Tiba-tiba, Soundless Trapping Nikmare menyuruhnya untuk menenangkan diri dan bersikap layaknya seorang dewa yang agung. Di sisi lain, All Slashing Heavenly Sword malah memprovokasi Ilshin untuk menghabisi semua orang yang tidak berguna. Mendengar pendapat berbeda dari keduanya, Ilshin akhirnya bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih kuat? Everlasting Bountiful Prosperity menjawab bahwa membangun karma baik adalah langkah terbaik dalam jangka panjang. Namun, Soundless Trapping Nikmar membantah, mengatakan bahwa itu akan memakan waktu terlalu lama. Sebaliknya, ia menyarankan Ilshin untuk membangun karma jahat melalui pembantaian. Sementara itu, All Slashing Heavenly Sword setuju dengan Nikmare, menambahkan bahwa Ilshin bisa melakukan pembantaian menggunakan pedang celestial. Ilshin berpikir sejenak, mempertimbangkan metode mana yang akan ia pilih untuk menjadi lebih kuat. Kemudian, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia akan menggunakan keduanya. Tanpa ragu, ia membuka game Godmaker. Sistem menyambutnya dengan pesan, selamat datang di Godmaker. Bergantung pada cara Anda bermain, Anda bisa menjadi seorang dewa yang baik atau seorang dewa yang jahat. Ilshin mulai menyusun rencana. Ia ingin menggunakan Goddess Multiplying Tomb untuk menambah jumlah pasukan semutnya. Dengan penuh semangat, ia menempelkan jempolnya ke arah para semut, berusaha menduplikasi mereka hingga mencapai 1 miliar prajurit, yang akan ia gunakan untuk membinasakan tentara musuh. Sistem segera memberikan notifikasi, 1 miliar prajurit semut hitam telah dibuat melalui otoritas. Mereka kini bergerak menuju pasukan kekaisaran. Durasi, 24 jam. Melihat hal itu, Ilshin tersenyum puas. Ia mulai tertawa kecil, lalu memberikan perintah kepada pasukannya, habisi semua tentara musuh. Namun, tiba-tiba pandangannya tertuju pada Anti, yang dikelilingi oleh beberapa semut lainnya. Ilshin penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Anti. Ternyata, Anti sedang menggunakan skill miliknya, Goddess Healing Ring Finger, untuk menyembuhkan semut kecil yang terluka. Ilshin terkejut. Bagaimana mungkin Anti bisa menggunakan skill milikku? Semut kecil yang tadinya kesakitan kini terlihat bahagia karena lukanya telah sembuh. Semua semut di sekitarnya bersorak gembira dan memuji Anti. Namun, dengan rendah hati, Anti berkata, semua ini berkat Dewa Yu Ilshin. Percayalah padanya. Seketika, sistem memberikan notifikasi bahwa jumlah karma baik Ilshin bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah pengikutnya. Ilshin merasa situasi ini agak aneh. Baginya, Anti mulai terdengar seperti pengikut fanatik, dan ia menganggapnya agak berlebihan. Namun, di sisi lain,
Ia tidak bisa menyangkal bahwa Anti secara tidak langsung telah membantunya meningkatkan karma baik. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah panggilan masuk dari Pak Bos. Begitu melihat nama yang muncul di layar, Ilshin langsung kaget. Saat ia mengangkat teleponnya, keringat dingin mulai mengalir. Dengan nada tegas, bosnya bertanya, "Di mana manuskripnya?" Bosnya mengeluh bahwa ia sedang dalam tekanan besar, karena pimpinannya sudah menyuruhnya untuk membatalkan kontrak Ilshin jika ia tidak segera menyerahkan pekerjaannya. Ilshin ragu-ragu, tetapi ia hampir saja mengatakan bahwa ia akan hiatus dari pekerjaannya. Namun, begitu mendengar kata hiatus, bosnya langsung memaki-makinya. "Kau bahkan belum mulai bekerja, tapi sudah berpikir untuk hiatus?" Seketika, sebuah ide gila muncul di kepala Ilshin. Bagaimana jika aku menggunakan Goddess Multiplying Tomb pada diriku sendiri? Jika teorinya benar, ia bisa menciptakan klon dirinya sendiri, seperti teknik Kage Bunshin milik Naruto. Dengan penuh rasa penasaran, Ilshin menempelkan ibu jarinya ke keningnya dan mengaktifkan skill tersebut. Seketika, aura merah menyelimuti tubuhnya, lalu membentuk satu entitas baru. Ilshin melirik ke arah kepulan asap yang mulai menghilang. Dari balik asap, muncul sosok yang sangat mirip dengannya. Hanya saja, versi yang lebih keren dan sempurna dari dirinya. Sistem memberikan notifikasi, skill Goddess Multiplying Tomb telah diaktifkan. Durasi, 6.666 detik, 1 jam 40 menit. Ilshin menunjuk ke arah duplikatnya dan berkata, "Aku berhasil membuat Kage Bunshin." Tanpa membuang waktu, Ilshin segera memberikan perintah, "Mulai sekarang, kau yang mengurus manuskripku. Juga, bantu para warrior semut di medan pertempuran." Namun, yang terjadi selanjutnya justru di luar dugaan. Bunshin Ilshin tiba-tiba menghajarnya. Ilshin terkejut bukan main. Bagaimana mungkin klonnya sendiri justru menyerangnya? Bunshin Ilshin menatapnya dengan tajam, lalu memaki, "Aku bukan bonekamu. Jangan seenaknya menyuruhku." Mendengar itu, Ilshin naik pitam. Ia bersiap membalas pukulan, tetapi sebelum sempat bergerak, Bunshinnya lebih dulu menghajarnya lagi. Serangan bertubi-tubi mendarat tanpa ampun. Bunshin Ilshin tertawa puas, "Hahaha, ini lebih menyenangkan dari yang kubayangkan." Sementara itu, suara telepon yang terus berdering mengganggu telinganya. Dengan kesal, Bunshinnya meraih ponsel Ilshin, lalu menjawab panggilan itu. "Hei, bos brengsek, Ilshin gak butuh kontrak sampahmu lagi." Bosnya di seberang sana langsung murka. "Ilshin, kau sudah gila?" Tanpa peduli, Bunshin Ilshin menutup teleponnya begitu saja. Ilshin yang melihat itu hanya bisa pasrah. Ia tidak berani melawan, takut dihajar lagi. Tiba-tiba, Bunshinnya mengaktifkan skill Wicked Slayer. Dalam sekejap, tubuhnya berubah. Tanduk tajam muncul di kepalanya, cakarnya memanjang, dan aura menyeramkan menyelimuti tubuhnya. Tanpa ragu, ia masuk ke Godmaker untuk membantu para semut dalam pertempuran. Di medan pertempuran seekor monster hijau raksasa sedang membantai pasukan semut hitam milik Ilshin. Banyak semut yang sudah tewas di medan perang. Sementara yang lain hanya bisa gemetar ketakutan. Para semut mulai putus asa. Kita kalah jumlah, kekuatan mereka terlalu besar. Monster-monster itu semakin menikmati pembantaian mereka. Namun, tiba-tiba dari langit muncul cahaya merah yang melesat cepat ke arah medan perang. Kilatan petir merah menyambar para monster. Semut-semut yang menyaksikannya hanya bisa membisu. Tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saat debu menghilang, mereka melihat sosok yang turun perlahan dari langit. Bunshin Ilshin berdiri di sana dengan ekspresi dingin, membuat aura merah di tangannya. Sistem memberikan notifikasi, skill Wicked Slayer telah meningkat ke rank C. Satu monster yang masih tersisa menatapnya dengan ketakutan. Ia berpikir bahwa kekuatan Evil God hanyalah mitos belaka, tetapi kini ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di sisi lain di sebuah ruangan megah, Mistress menjadi sangat murka. Ia memukul meja dengan keras, tidak percaya dengan laporan yang baru saja ia terima. Seorang monster yang selamat dari pertempuran berlutut di hadapannya. Gemetar. "Semua pasukan yang kita kirim telah dimusnahkan oleh satu Evil God saja." Mistress semakin marah mendengarnya. "Satu orang? Kau bercanda?" Monster itu hendak melanjutkan laporannya, tetapi tiba-tiba tubuhnya mulai menghilang. Dalam hitungan detik, ia lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan satu keping koin emas yang jatuh ke lantai. Semua orang di dalam ruangan terkejut. Beberapa petinggi ingin segera melaporkan kejadian ini kepada sang raja, tetapi Mistress menghentikan mereka. "Raja sedang dalam meditasi tertutup. Kita tidak boleh mengganggunya." Di balik tembok, ternyata Naba diam-diam mendengarkan percakapan itu. Mistress kemudian memberikan perintah tegas. "Panggil semua jenderal dan 10 pedang kekaisaran. Aku ingin kepala Evil God itu sebelum raja keluar dari meditasinya." Beberapa petinggi keberatan. "Tapi, jika kita memanggil mereka sekarang, kita bisa diserang oleh negara tetangga." Mistress menatap mereka dengan tajam. "Mengurus Evil God itu lebih penting. Panggil mereka, sekarang juga." Naba yang mendengarkan itu kemudian berinisiatif untuk membantu meringankan tugas Mistress. Ia kemudian membuka sayapnya seakan bersiap ke medan tempur tanpa perintah dan arahan dari Mistress. Dengan penuh harap ia berkata, "Aku sendiri yang akan membawa kepala Evil God kepadamu,
Mistress. Kembali ke Ilshin. Ilshin terbangun dari pingsannya. Kepalanya berdenyut hebat, tubuhnya penuh memar. Ia mengingat kejadian terakhir sebelum pingsan, bayangan dirinya sendiri menghajarnya tanpa ampun. Sial, klonku benar-benar tidak mau menuruti perintahku. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi. Everlasting Bountiful Prosperity bertanya, kemana perginya dirimu yang seksi? Mereka ingin kau mengenalkan klonmu kepada mereka. Ilshin hanya bisa terdiam. Saat ia memeriksa ponselnya, matanya membelalak. 121 panggilan tak terjawab. Puluhan pesan masuk. Semuanya dari bosnya. Ilshin membuka salah satu pesan. Kami membatalkan kontrakmu. Ilshin membeku. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia baca. Sementara itu, sistem kembali memberikan serangkaian notifikasi. Perubahan pekerjaan anti berhasil. Misionaris di Termite Kingdom telah berhasil mengambil alih Grace Kingdom. Peningkatan beberapa title. Mendapatkan beberapa white dan dark coins. Level up. Ilshin menatap layar dengan ekspresi bingung. Siapa yang melakukan semua ini? Sistem memberikan notifikasi bahwa Anti telah berhasil menyelesaikan misi di Termite Kingdom. Posisinya pun berubah dari priest menjadi bishop. Sementara itu, Ilshin mendapatkan 131. 302 tahanan dari Grace Kingdom. Nomor 1, Ilho, dipromosikan menjadi beginner muscle warrior. Nomor 2 dipromosikan menjadi spearman. Dan nomor 3 menjadi archer. Sistem terus mengirimkan notifikasi hingga semut terakhir. Nomor 100, resmi bergabung dalam pasukan militer. Notifikasi terakhir berbunyi, Anda telah berhasil mendapatkan beberapa white dan dark chain. Melihat semua itu, Ilshin merasa merinding, terkejut, sekaligus kesal. Ia menggerutu, apa gunanya game ini berjalan lancar jika tidak bisa membuatku kaya di dunia nyata? Seketika, ia terbayang wajah manajernya yang tampak menyeramkan saat membatalkan kontrak dan meminta pengembalian uang muka. Panik, Ilshin segera membuka laptopnya untuk menyelesaikan sisa deadline manuskripnya. Ia menulis dengan cepat, berusaha segera mengirimkan pekerjaannya. Namun, tiba-tiba sistem kembali muncul dengan ukuran besar seperti layar tancap, memberikan quest baru. Apakah Ilshin ingin menyelamatkan pengikut fanatik Sword Demon? Jika Ilshin berhasil menyelamatkan mereka, kemampuannya akan meningkat pesat. Melihat notifikasi itu, Ilshin murka. Ia mengumpat dan mengoceh, kesal karena baru saja berusaha fokus bekerja. Dengan sengaja, ia mengabaikan sistem dan kembali mengetik. Namun, sepertinya sistem tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Tiba-tiba, sistem memaksanya untuk melihat kondisi Sword Demon. Saat ini, Sword Demon tengah dirantai oleh seseorang yang menyiksanya, memaksanya untuk berbicara. Perempuan itu bernama Cheolmi, anggota Shen Guild, yang diberkati oleh God of Destruction. Ia memiliki kemampuan mengendalikan api dengan sangat hebat. Cheolmi menatap Sword Demon dengan tajam. Katakan semuanya padaku, dan aku berjanji akan menghabisimu tanpa rasa sakit. Namun, Sword Demon tetap memilih diam. Ilshin yang melihat ini semakin merinding. Ia menduga Sword Demon tertangkap saat mencoba menyerang Shen Guild. Kesal karena tidak mendapatkan jawaban, Cheolmi mulai menghajarnya. Sementara itu, perhatian Ilshin tertuju pada seorang pria di belakangnya. Pria itu bernama Cheoldu, juga anggota Shen Guild dan diberkati oleh God of Destruction. Berbeda dari Cheolmi, Cheoldu memiliki tubuh berotot luar biasa. Saat Ilshin terus mengamati Sword Demon, sistem tiba-tiba menggunakan authority bawaan Ilshin, memaksanya memasuki pikiran target. Seketika, ingatan Sword Demon mulai bermunculan di hadapan Ilshin. Saat masih muda, ia dijual ke rumah gelap dan dibesarkan untuk menjadi seorang assassin. Setelah menguasai bela diri, ia mulai menjalankan berbagai misi untuk menghabisi targetnya. Ternyata, Sword Demon sudah mengenal Cheolmi dan Cheoldu, yang juga dibesarkan di Shen Guild dengan cara yang sama. Seiring waktu, mereka berkembang menjadi rivalnya. Sword Demon sadar bahwa ia tidak bisa menjalani hidup normal seperti orang lain. Ia memilih jalur pedang agar bisa menjadi lebih kuat. Hingga akhirnya, ilmu pedangnya mencapai tingkat tertinggi yang bisa ia capai. Namun, di puncak perjalanannya, ia bertemu seseorang dengan tingkat yang lebih tinggi darinya, pemegang gelar Dewa Pedang. Sword Demon merasa bersyukur telah mencapai tujuannya. Tetapi muncul pertanyaan di benaknya. Apakah ini benar-benar akhir dari perjalananku? Sementara itu, Cheolmi kembali menginterogasi. Siapa yang menyuruhmu menyerang Shen Guild? Kenapa kau mengkhianati kami? Cheoldu menimpali dengan nada tegas, pengkhianat harus dihabisi. Selesaikan saja ini sekarang juga. Namun, Cheolmi tidak setuju. Ia mengungkapkan bahwa utusan Yohan telah menjanjikan 100 juta jika mereka berhasil membawa Sword Demon hidup-hidup. Yohan ingin menjadikannya persembahan. Mendengar itu, Cheoldu mengancam, kalau kau menghalangiku, kau juga akan kuhabisi. Cheolmi pun menahan egonya dan mulai berpikir bahwa mendapatkan imbalan besar adalah pilihan terbaik. Dengan kasar, Cheoldu menarik wajah Sword Demon. Menyadari ajalnya semakin dekat, Sword Demon hanya bisa meminta maaf kepada Dewa Ilshin karena gagal menjalankan tugasnya. Cheoldu bersiap melancarkan serangan terakhirnya,
berniat membuat Sword Demon menderita sebelum akhirnya dihabisi. Di sisi lain, Ilshin yang menyaksikan semua ini mulai panik. Sistem mendorongnya untuk mendekati pengikutnya yang dalam bahaya. Tanpa ragu, Ilshin mengaktifkan skill sharing milik Ilho dan perlahan maju ke depan. Tepat saat Cheoldu melancarkan pukulannya ke Sword Demon, tiba-tiba, ia meleset. Yang tersisa hanyalah rantai kosong. Cheolmi dan Cheoldu terkejut. Ternyata, Ilshin telah mengambil Sword Demon dengan sangat cepat. Dengan penasaran, Cheoldu bertanya, "Siapa kau? Dari mana kau datang?" Namun, dengan santai Ilshin menjawab, "Itu tidak penting. Aku sedang terburu-buru menyelesaikan manuskripku." Mendadak, Ilshin terpikir untuk menggunakan skill Miri. Selagi ia masih berada dalam mode skill Ilho, tanpa ragu, ia mengaktifkan skill Seong Miri, berharap bisa mengalahkan mereka dalam satu serangan. Namun, tiba-tiba sistem memberikan notifikasi, skill limit tercapai. Ilshin tidak bisa melakukan skill share dari dua pengikut kuat sekaligus dengan divine power yang ia miliki saat ini. Akibatnya, skill overload terjadi. Melihat reaksi aneh itu, Cheoldu semakin murka. Ia menatap Ilshin dengan tajam dan berkata, "Apa kau sedang meledekku dengan tingkah konyolmu ini?" Cheoldu melesat maju, melayangkan tendangan ke arah Ilshin. Tak sempat menghindar, Ilshin pun terkena serangan itu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Seketika Cheoldu merasakan serangan balik yang membuatnya meringis kesakitan. Sistem segera memberikan notifikasi, Ilshin telah menahan efek overload dengan skill Steel Body. Seharusnya, Ilshin menerima penalti akibat overload. Namun, berkat skill tersebut, ia mampu menahannya. Kebetulan, di saat yang sama, Cheoldu menyerangnya, sehingga penalti itu malah berpindah ke Cheoldu. Cheoldu tak sanggup menahan dampak serangan tersebut. Tubuhnya seketika melemah dan terjatuh ke lantai. Melihat kejadian itu, Cheolmi bergegas menghampiri Cheoldu untuk memastikan kondisinya. Sementara itu, Ilshin masih belum sadar bahwa penalti yang seharusnya ia terima justru berpindah ke Cheoldu. Saat menyadari bahwa Cheoldu telah meninggal, Cheolmi mulai menangis dan murka. Ia menarik napas dalam, mengubah udara di sekitarnya menjadi semburan api yang mematikan. Tanpa bisa menghindar, Ilshin hanya bisa pasrah dan bergumam dalam hati. "Apakah aku akan mati di sini?" Namun, tiba-tiba sistem memberikan notifikasi lain. Ilshin telah menahan serangan api dengan skill Steel Body milik Ilho. Anehnya, di dalam pikirannya, Ilshin justru merasa seperti sedang berendam di air panas saat malam hari. Ia bahkan mulai menikmati sensasi itu dan tanpa sadar bergumam, "Jangan berhenti, teruskan saja." Sementara itu, Cheolmi, yang yakin bahwa ia telah menghabisi Ilshin, mulai merasa lega. Namun, betapa terkejutnya ia saat melihat Ilshin masih berdiri dengan tenang, terlindungi oleh lapisan perisai di sekeliling tubuhnya. Ilshin pun terkagum-kagum dengan kekuatan Ilho. Skill ini benar-benar luar biasa, sangat berguna untuk bertahan dan menyerang. Cheolmi semakin jengkel. Sekali lagi, ia melancarkan serangan api. Namun kali ini, Ilshin tidak hanya bertahan. Dengan serius, ia meluncurkan serangan balasan tepat ke titik vital Cheolmi, menghantam lehernya dan membuatnya pingsan seketika. Saat itu juga, Ilshin merasa tubuhnya kembali melemah. Sistem memberikan notifikasi. Durasi skill Steel Body telah berakhir. Quest, Save the Fanatic Believer selesai. Kemampuan Ilshin meningkat sebagai hadiah. Mendengar itu, Ilshin langsung bersemangat. Ia menanti hadiah yang dijanjikan, penasaran kekuatan apa yang akan ia dapatkan. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada apa-apa. Sistem tetap diam. Dengan putus asa, Ilshin menggerutu, "Jadi, hanya ini saja?" Ia mulai murung dan bergumam. Apa yang sebenarnya meningkat? Kenapa aku bodoh sekali mengharapkan sesuatu dari sistem ini? Namun, berbeda dari Ilshin, Sword Demon justru terkesan dengan aksinya. Ia memuji Ilshin habis-habisan, menyebutnya luar biasa karena bisa mengalahkan dua lawan sekaligus dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tapi bagi Ilshin, pujian itu tidak berarti apa-apa. Ia tetap kesal karena tidak mendapatkan imbalan yang diharapkannya. Akhirnya, tanpa banyak bicara, Ilshin mengajak Sword Demon untuk pulang. "Ayo pergi. Aku harus menyelesaikan naskah novelnya." Tiba-tiba, suara tepuk tangan terdengar dari belakang. Dari balik bayangan, seorang pria muncul, memuji Ilshin dan berterima kasih karena telah memenuhi ekspektasinya. Sword Demon segera memperingatkan Ilshin agar berhati-hati. Tanpa mengenakan pakaian, Johan tampak senang bertemu dengan Ilshin. Sementara Sword Demon menjelaskan bahwa pria ini adalah akar dari semua masalah yang Ilshin alami belakangan ini. Sistem pun memberikan notifikasi. Johan, utusan dari, usia, 25 tahun. Bertanggung jawab atas ritual pengorbanan untuk kedatangan God of Destruction. Catatan khusus, gemar menonton video alur HW di YouTube. Melihat informasi itu, Ilshin langsung membeku. Bukan hanya karena pria itu adalah dalang dari semua kekacauan, tetapi juga karena penampilannya yang aneh. Kenapa harus ada pria gondrong tak berbusana di sini? Bukan mendapatkan kekuatan seperti yang ia harapkan? Ilshin malah harus berhadapan dengan seseorang yang tampak aneh dan mengaku merindukannya. Sekali lagi, dengan penuh antusiasme,
Johan menyatakan betapa senangnya ia bisa bertemu dengan Ilshin. Namun, Ilshin justru merasa sebal dan mulai memaki baik sistem maupun Johan. Perlahan, Johan mendekati Ilshin dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang membuat Ilshin merinding. Ia terus maju, lalu mengulurkan tangannya seolah ingin memeluk Ilshin. Aku tak menyangka bisa bertemu dengan sesama utusan dewa, ucapnya penuh semangat. Namun sebelum bisa lebih dekat, Sword Demon langsung menghadang dan mengancam Johan agar tidak mendekati Ilshin. Johan yang melihat itu tampak jengkel. Dengan kekuatannya, ia mengayunkan tangan dengan santai. Dan dalam sekejap, Sword Demon terlempar jauh hingga menghilang dari pandangan. Ilshin terkejut. Baru saja ia melihat Sword Demon Uang mampu mengalahkan Miri. Tapi kini ia dikalahkan dengan begitu mudah oleh pria aneh ini. Johan kemudian menatap Ilshin dan mulai berbicara. Dewa mana yang kau puja? Kau ini utusan dari dewa mana? Ilshin menjawab dengan suara bisik-bisik. Johan bertanya, dewa yang mana? Suaramu terlalu pelan saudaraku. Ilshin menjawab dewa bacot. Pergi sana, dasar pria aneh. Tanpa ragu, Ilshin melayangkan tinjunya ke arah wajah Johan. Saat itu juga, ia mencoba mengaktifkan skill sharing milik Seong Miri dan mengombinasikannya dengan pukulannya. Namun, Johan sama sekali tidak bergerak untuk menghindar. Ia hanya berdiri di tempat, seolah siap menerima serangan itu tanpa perlawanan. Kembali ke kerajaan. Di luar istana kerajaan, Naba akhirnya memutuskan untuk pergi seorang diri ke medan perang untuk mengalahkan para pengikut Evil God. Saat terbang, ia sempat berpikir bahwa semakin sedikit pengikut Evil God, maka semakin lemah juga kekuatannya. Beberapa saat kemudian, di sebuah desa kecil yang dihuni oleh semut hitam pengikut Ilshin, seekor semut dewasa terlihat sedang mengangkut kayu bakar. Ia memperingatkan anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh ke dalam hutan. Anak-anak itu pun mengangguk dan mengiyakan nasihatnya. Namun, tiba-tiba semut dewasa itu melihat ke atas dan bertanya-tanya, apa itu? Ia terkejut sekaligus panik. Naba telah berdiri di atas desa mereka, bersiap untuk mengeluarkan kemampuannya. Dengan tatapan dingin, ia melihat ke arah desa semut hitam dan berniat menghabisi mereka semua menggunakan racunnya. Tanpa ragu, Naba mengeluarkan salah satu skill racunnya, mengarahkannya ke desa semut hitam. Dalam sekejap, atmosfer di sekitar desa berubah, dipenuhi racun mematikan. Para semut yang berada di sana tampak tersiksa, terbatuk-batuk, dan kesulitan bernapas akibat udara yang telah tercemar. Kembali ke pertarungan Ilshin versus Johan. Terlihat Ilshin masih menghajar Johan tanpa henti, mengombinasikan pukulannya dengan skill Seong Miri. Johan yang tidak sempat menghindar menerima serangan telak dari Ilshin. Tubuhnya terpental ke depan, tak mampu menahan kombinasi pukulan itu. Ilshin, yang sudah menghabiskan banyak energinya, mulai kelelahan. Namun, dengan penuh percaya diri, ia berkata, yang menyerang duluan adalah yang menang. Namun tiba-tiba, kaki Johan mulai bergerak. Dalam sekejap, ia kembali berdiri tegak, seperti zombie yang baru bangkit dari kubur. Ilshin terkejut bukan main. Apa-apaan ini? Gumamnya. Sekali lagi, ia menggunakan skill Seong Miri, sambil memaki Johan agar segera mati. Johan pun kembali terjatuh, tubuhnya tampak tidak sanggup menahan serangan listrik dari Ilshin. Namun, kejutan belum berakhir. Beberapa detik kemudian, Johan mulai bangkit lagi. Ilshin semakin panik. Kenapa skill Seong Miri tidak bekerja pada bajingan ini? Saat Johan sudah setengah berdiri, Ilshin bergumam, sial, dia bukan pria mesum biasa. Dia pria mesum abadi yang punya banyak nyawa. Johan melirik ke arah Ilshin dan menyeringai, lalu mengejeknya, seranganmu tidak ada gunanya. Walaupun kau menyerang 1000 kali, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Maksudku, 1000 kali pun menyerang, itu tetap tidak akan berhasil. Ilshin mulai benar-benar panik. Skill Steel Body miliknya sudah habis durasinya. Dan sekarang ia juga tidak bisa menggunakan Lightning Strike lagi. Sementara itu, tubuh Johan perlahan pulih. Bekas serangan Ilshin menghilang begitu saja. Seakan-akan ia tidak pernah diserang sama sekali. Dengan nada meremehkan, Johan berkata, mengecewakan, aku kira kau lebih kuat dari ini. Mendengar itu, Ilshin mulai pesimis. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah aku benar-benar akan mati di tangan pria mesum ini? Dengan nada kecewa, Johan menyuruh Ilshin untuk menghiburnya sekali lagi. Mendengar itu, Ilshin merasa emosi. Ia berpikir sejenak, lalu muncul ide di kepalanya. Bagaimana kalau aku menduplikasi diriku sendiri? Tanpa ragu, Ilshin menempelkan jempol ke keningnya, mencoba memunculkan Bunshin. Dalam sekejap, Bunshin Ilshin muncul di hadapannya dengan ekspresi wajah penuh amarah. Namun, begitu melihat Bunshinnya keluar, Ilshin justru merasa khawatir. Ia takut akan dipukuli seperti kejadian sebelumnya ketika ia mencoba memerintah Bunshin. Johan, yang menyaksikan itu, tampak terkejut sekaligus kagum. Tidak kusangka kau memiliki kepribadian lain dan bahkan bisa mengeluarkannya juga, ujar Johan, sekali lagi memuji Ilshin. Sementara itu, Bunshin Ilshin langsung menatap Ilshin dengan tajam. Ilshin yang melihat tatapan itu langsung panik dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, mengantisipasi serangan dari Bunshinnya sendiri. Namun,
Bunshin Ilshin justru berkata, masalah sebenarnya adalah Yohan. Dia cukup merepotkan. Ilshin, yang mulai merasa aman, mencoba merayu Bunshinnya agar membantu. Ia mengakui bahwa Yohan memang sulit untuk dihadapi. Namun, alih-alih menjawab permintaannya, Bunshin Ilshin justru memberikan informasi lain yang lebih mengkhawatirkan. Para pengikutmu sedang dalam bahaya. Hampir semuanya tewas. Jika mereka semua mati, kau akan kehilangan kekuatan dewamu. Mendengar itu, Ilshin terkejut bukan main. Sementara mereka sibuk berdiskusi, Yohan merasa diabaikan. Kesal, ia mengaktifkan skillnya dan langsung menargetkan Ilshin serta Bunshinnya. Bunshin Ilshin dengan refleks melompat menghindari serangan. Namun, Ilshin mencoba menahannya. Sayangnya, ia tidak mampu menahan serangan itu dan langsung terjatuh. Ponselnya pun ikut terlempar ke tanah. Dengan wajah kesal, Ilshin mengeluh, sial, kalau aku sampai dihabisi oleh Yohan, buat apa aku memanggil Bunshin? Namun, Bunshin Ilshin tidak menggubris keluhan itu. Ia hanya berbisik, "Yu Ilshin." Lalu, tanpa peringatan, Bunshin Ilshin berkata, "Bakar saja bajingan lemah ini." Mendengar itu, Ilshin mengernyit bingung. Tiba-tiba, Bunshin Ilshin masuk ke dalam ponselnya tanpa meninggalkan satu kata pun. Ilshin hanya bisa terdiam, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Yohan, yang melihat itu, berkata, "Sudah selesai trik murahanmu, saudaraku?" Ilshin mulai berkeringat dingin. Ia masih tidak memahami maksud Bunshinnya yang menyarankan untuk membakar Yohan. Namun, ia kemudian teringat sesuatu. Aku punya skill yang bisa menciptakan api. Menyadari itu, ia lalu mengangkat tangan dan menunjuk jari tengahnya ke arah Yohan. Saat itu juga, ia mengaktifkan skill yang bernama Goddess Condemning Finger. Ekspresi Yohan seketika berubah. Mata Ilshin menajam, dan tiba-tiba, api besar muncul di hadapan Yohan. Ternyata, Ilshin hanya berhasil mengeluarkan api kecil dari jari tengahnya. Tidak lebih besar dari nyala korek api. Melihat hasil yang jauh dari harapan, Ilshin terdiam, merasa malu. Kenapa apinya sekecil ini? Pikirnya. Sementara itu, Yohan yang menyaksikan kejadian tersebut tampak kecewa. Jadi, ini trik terakhirmu? Tanyanya dengan nada meremehkan. Ia mulai mengeluarkan aura skillnya dan perlahan mendekati Ilshin. Namun, Ilshin tidak kehabisan akal. Dengan cepat, ia mengangkat jari tengahnya yang masih mengeluarkan api kecil, lalu menggunakan skill duplikasi. Seketika, api itu bertambah banyak, dan tanpa ragu, Ilshin langsung melemparkannya ke arah Yohan. Melihat serangan itu, Yohan sejenak terdiam. Alih-alih menghindar, ia justru menghentikan auranya, seolah ingin menunjukkan bahwa serangan tersebut tidak akan berpengaruh padanya. Saat api mulai menyentuh tubuhnya, Yohan kembali mengeluarkan auranya yang mematikan dan menatap Ilshin dengan serius. Ia lalu bersiap untuk melancarkan serangan laser ungu, sama seperti sebelumnya. Melihat itu, Ilshin sempat pasrah. Sial, apakah ini akhir hidupku? Ia mulai menangis, merasa dunia ini tidak adil. Aku bahkan belum kaya raya, tapi harus mati di tangan pria mesum ini. Ocehnya putus asa. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, Yohan terlihat kesakitan. Ia menunduk, melihat ke arah perutnya, dan terkejut. Lukanya tidak sembuh seperti biasanya. Dengan wajah penuh kebingungan, Yohan bergumam, apa yang terjadi? Padahal api tadi hanya api biasa. Di sisi lain, Ilshin juga terkejut. Apakah aku punya skill seperti ini? Tanpa menunda, ia segera meminta sistem untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Seketika, muncul notifikasi di depan Ilshin. Flame of Gehenna. Semakin jahat target, semakin besar luka yang diterimanya. Mengetahui hal itu, Ilshin tersenyum puas. Sementara itu, Yohan yang merasa dipermainkan menjadi murka. Dengan tubuh yang masih kesakitan, ia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Ilshin. Ilshin yang melihat itu langsung bersiap. Namun sebelum sempat bereaksi, sebuah aura muncul di dekat kepalanya. Dalam sekejap, ia terjatuh, menahan rasa sakit luar biasa akibat serangan Yohan. Namun, di sisi lain, Yohan juga menahan kesakitan akibat serangan Ilshin sebelumnya. Meski telah melihat para semut menderita, Naba masih belum puas. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang dari langit. Dengan refleks, Naba menoleh ke atas. Seketika, ia merasakan firasat buruk. Yang muncul dari langit adalah Bunshin Ilshin, dan ia tampak sangat murka. Naba, yang melihat itu, justru menantang Bunshin Ilshin, tunjukkan kekuatanmu, Evil God, kau sedang melemah, bukan? Namun, saat Bunshin Ilshin semakin mendekat, ia terlihat lebih besar dari yang dibayangkan. Tanpa banyak bicara, Bunshin Ilshin langsung melayangkan pukulan ke arah Naba. Naba tidak sempat menghindar. Pukulan itu mengenainya telak, membuatnya terlempar jauh dan langsung gosong. Setelah itu, Bunshin Ilshin mengalihkan pandangannya ke desa semut hitam dan bertanya dengan nada dingin, apakah mereka semua sudah mati? Kembali ke Ilshin saat ini, Ilshin tergeletak di tanah, tepat di samping ponselnya. Ia tidak mampu bergerak. Seluruh tubuhnya terasa remuk, seolah setiap tulangnya telah hancur berkeping-keping. Saat itu juga,
sistem memberikan notifikasi bahwa jumlah pengikut Ilshin telah berkurang drastis. Jika ia kehilangan terlalu banyak pengikut dalam waktu singkat, maka kekuatan dewanya akan menghilang. Mendengar hal itu, Ilshin langsung mengumpat. Aku sudah kesakitan, dan sistem malah terus menggangguku dengan notifikasi ini, gerutunya. Namun, sistem kembali memberikan notifikasi baru. Apakah Ilshin ingin menyembuhkan para pengikutnya dengan God Healing Ring Finger? Total biaya, 5.212.385 koin. Sesuai dengan jumlah pengikut yang terluka. Melihat jumlah koin yang dibutuhkan, Ilshin langsung bertanya, apakah aku bisa menggunakan skill ini untuk diriku sendiri? Tanpa menunggu jawaban, ia mencoba mengaktifkan God Healing Ring Finger pada dirinya sendiri. Seketika, aura hijau menyelimuti tubuhnya. Johan, yang menyaksikan hal itu, tampak penasaran. Namun, sistem kembali memberikan notifikasi baru. Jika ingin menggunakan skill ini untuk diri sendiri, Ilshin harus membayar 10 juta koin. Mendengar itu, Ilshin mengoceh kesal. Kenapa harga untuk diriku sendiri lebih mahal daripada menyembuhkan pengikutku? Meskipun merasa dirugikan, Ilshin akhirnya menekan tombol, ya, untuk menyembuhkan para pengikutnya. Seketika, sistem memberikan notifikasi lain. Ilshin mendapatkan 5.212.385 white coin karena telah menyelamatkan pengikutnya. Melihat jumlah koin yang masuk, Ilshin kegirangan. Di sisi lain, Johan yang melihat kejadian itu merasa heran. Bagaimana bisa? Tanyanya. Sementara itu, Ilshin perlahan mulai bangkit. Melihat lawannya kembali berdiri, Johan, dengan penuh emosi, sekali lagi mengeluarkan skillnya dan langsung menyerang. Namun, Ilshin tidak tinggal diam. Ia mengaktifkan skill sharing. Tubuhnya kini mengeluarkan aura biru. Kali ini, ia menggunakan Steel Body, skill milik Ilho, untuk menahan serangan Johan. Setelah berhasil bertahan, Ilshin kembali mengangkat jari tengahnya, lalu mengaktifkan Flame of Gehenna. Api yang menyala dari jarinya langsung melesat ke arah Johan. Namun, Johan, yang kini telah mengetahui betapa mengerikannya skill tersebut, segera menghindar. Mendarat di kejauhan, Johan mulai tertawa. Aku menyesal pernah menganggapmu hanya utusan dewa yang lemah. Ternyata kau lebih hebat dari ekspektasiku, Ilshin. Mendengar itu, Ilshin hanya menatap dingin. Hentikan ocehanmu. Ini akan segera berakhir. Namun, Johan tersenyum dan menjawab, kau tahu, aku sudah memberikan 999 persembahan. Ia lalu menatap Ilshin dengan penuh kegilaan. Dan kau akan menjadi persembahan terakhirku. Persembahan yang spesial, karena kekuatanmu melebihi utusan dewa manapun. Tiba-tiba, sistem memberikan notifikasi baru. God of Destruction telah datang. Mendengar itu, Ilshin terdiam. Ia mulai berpikir, jadi, alasan Sword Demon ditangkap adalah untuk memancingku ke sini? Sementara itu, Johan tertawa puas. Dengan kedua tangan terangkat, ia berterima kasih kepada Ilshin. Terima kasih sudah bersedia menjadi persembahan terakhirku. Tiba-tiba, dari atap bangunan di atas mereka, muncul retakan besar yang memancarkan cahaya merah aneh. Dari dalam retakan itu, perlahan muncul sebuah mata besar yang mengerikan. Mata itu bergerak, lalu langsung melirik tajam ke arah Ilshin dan Johan yang berdiri di bawahnya. Ilshin gemetar melihat keberadaan mata raksasa itu. Sementara itu, Johan justru tersenyum puas. Akhirnya, dewaku telah datang, serunya dengan penuh kegembiraan. Melihat situasi yang semakin memburuk, Ilshin dengan refleks mencoba menghentikan God of Destruction. Ia segera mengaktifkan kekuatan jari tengahnya, mengarahkannya langsung ke mata mengerikan di atas sana. Namun, seketika sistem memberikan notifikasi, authority ini tidak dapat digunakan terhadap God of Destruction. Mata Ilshin melebar. Tidak mungkin. Bahkan skillku pun tak bisa membantuku. Sementara itu, tiba-tiba Johan merintih kesakitan. Ini bukan yang dijanjikan oleh dewaku, teriaknya. Ilshin menatap Johan dengan bingung. Mata itu ternyata tidak membantu Johan, melainkan menghisap kekuatannya sedikit demi sedikit. Setelah selesai menyerap kekuatan Johan, God of Destruction kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Ilshin. Seketika, serangan mengerikan diarahkan kepadanya. Mengetahui tak ada yang bisa ia lakukan, Ilshin hanya bisa pasrah. Ia menutup matanya. Dalam kegelapan itu, tiba-tiba muncul sebuah narasi dalam pikirannya. Seolah seseorang sedang menceritakan kisah lama kepadanya. Dulu, ada seorang dewa yang dipuja oleh semua karena ia kuat dan penuh kebaikan. Namun, semua itu kini hanyalah sebuah hayalan. Dewa itu kini hanya tinggal legenda. Meski wujudnya sekarang hanyalah sebuah pisau dapur. Great God Who Swallows Mountains, itulah nama dari All Slashing Heavenly Swords. Namun, sekilas bayangan lain muncul dalam pikirannya. Sosok God of Destruction berdiri berdampingan dengan Dragon of the Abyss. Saat itu juga, Ilshin menyadari sebuah fakta mengerikan. All Slashing Heavenly Swords pernah dikhianati oleh Dragon of the Abyss. Akibat pengkhianatan itu, ia kehilangan wanita yang sangat ia cintai. Tak hanya itu, ia juga kehilangan dunianya, bahkan kehilangan nyawanya sendiri. Dulu, ia adalah seorang dewa yang mendambakan kedamaian. Namun kini,
Ia telah menjadi perwujudan dari balas dendam abadi. Setelah mendengar narasi tersebut, di hadapannya berdiri sebuah pedang raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Dengan serius, Ilshin berkata bahwa ia ingin membalas dendam. Ia kemudian mengajak All Slashing Heavenly Swords untuk bergabung dengannya dalam misi ini. Tiba-tiba, pedang itu mulai bercahaya dan mengeluarkan suara aneh yang menggema hingga ke dalam kepala. Di saat yang sama, sebuah mata raksasa mengeluarkan serangan berupa aura berwarna merah. Sword Demon ingin melindungi Ilshin, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Bahkan jarinya pun tak bisa digerakkan. Ilshin berbalik dan terkejut melihat Sword Demon baik-baik saja. Dengan lantang, ia menyuruh Sword Demon membuka matanya lebar-lebar dan memperhatikan baik-baik bagaimana cara menghabisi dewa yang dipuja oleh orang mesum itu. Mendengar hal itu, Sword Demon merasa Ilshin begitu keren dan luar biasa. Namun, tiba-tiba terdengar jeritan kesakitan dari Yohan. Saat ini, ia tengah dililit oleh seekor ular yang dikirim dari dewanya sendiri, God of Destruction. Dengan penuh penderitaan, Yohan berteriak bahwa ini bukanlah yang ia inginkan. Ia masih tidak percaya bahwa dirinya, yang selama ini merupakan utusan setia God of Destruction, justru diperlakukan seperti ini. Dengan putus asa, ia memohon belas kasihan. Ilshin dan Sword Demon yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam. Seketika, tubuh Yohan menua dengan cepat. Semua kekuatannya saat ini telah diserap oleh God of Destruction. Ilshin pun menjelaskan bahwa Yohan telah salah menyembah dewa. Ia hanya dimanfaatkan oleh iblis yang sangat kejam. Setelah itu, Ilshin melirik ke arah mata raksasa tersebut dan menantangnya secara langsung. Mata itu murka dan sekali lagi mengeluarkan auranya untuk menyerang. Sword Demon yang melihatnya merasa takjub sekaligus heran. Sebelumnya, mata itu dengan mudah menghabisi Yohan. Tetapi Ilshin sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ilshin mengangkat tangannya, membuat Sword Demon penasaran. Seketika, muncul pedang bercahaya emas yang memancarkan aura luar biasa. Sword Demon yang melihatnya hanya bisa terpana. Begitu pula Yohan yang terkejut. Bahkan mata raksasa itu tampak kaget, seolah pernah melihat pedang emas tersebut sebelumnya. Ilshin menggenggam pedang itu dan mengaktifkan Authority, Apex of Swordsmanship. Ia menjelaskan bahwa All Slashing Heavenly Swords telah memberinya otoritas untuk mengeluarkan potensi penuh dari sebuah pedang dan menyatukan penggunanya dengan senjatanya menjadi satu kesatuan. Seketika, pedang itu membesar dan memancarkan aura merah yang menakutkan. Mata raksasa itu tampak benar-benar terkejut. Di atas pedang tersebut, muncul sosok seorang dewa yang telah dikhianati oleh Dragon of Abyss. Ilshin melompat ke arah mata itu dengan membawa pedang raksasanya. Ia mengingat rasa sakit hati All Slashing Heavenly Swords dan berteriak agar God of Destruction segera pergi dari dunianya. Dengan penuh tekad, ia menghunuskan pedangnya. Namun, mata raksasa itu tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan tentakel untuk menghentikan Ilshin yang semakin mendekat. Akan tetapi, Ilshin sudah sepenuhnya dirasuki oleh All Slashing Heavenly Swords. Dengan satu tebasan penuh kekuatan, ia mulai menebas mata itu tanpa ragu sedikit pun. Tiba-tiba, adegan berpindah setelah Ilshin menghabisi mata itu. Kota yang sebelumnya berdiri megah kini hancur lebur akibat pertarungan sengit tersebut. Kota itu dikenal sebagai Wuon, pusat distrik 12 yang telah lama ditinggalkan. Di tengah reruntuhan, seorang pemimpin militer memerintahkan pasukannya untuk melakukan pencarian secara menyeluruh. Tak jauh dari sana, dua orang hunter sedang berdiskusi. Salah satunya berpendapat bahwa kehancuran ini disebabkan oleh monster kelas SSS. Hunter lainnya menambahkan bahwa jika benar demikian, maka monster itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah negara. Tak lama kemudian, seorang pria tiba di lokasi dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Pria itu adalah Heo Kang Cheol, Direktur Asosiasi Hunter. Sambil bergumam, ia menyadari bahwa mungkin sudah saatnya memulai proyek yang telah lama direncanakan. Seorang prajurit militer kemudian melaporkan bahwa mereka menemukan seorang yang selamat. Kang Cheol segera mendekatinya, merasa penasaran bagaimana seseorang bisa bertahan dari bencana sebesar ini. Saat ia melihat pria itu lebih dekat, ia terkejut. Melihat kondisinya yang sangat mengenaskan, Kang Cheol langsung memerintahkan pasukannya untuk memanggil ambulans dan segera membawa Yohan untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, Yohan masih diliputi ketakutan saat mengingat kejadian sebelumnya. Ia melihat sendiri bagaimana Ilshin melompat ke arah mata raksasa dengan pedang besarnya. Begitu pedang itu mengenai targetnya, terjadi ledakan dahsyat yang meratakan hampir seluruh kota. Setelah semuanya berakhir, Ilshin berdiri gagah di depan Yohan, masih menggenggam pedangnya yang sangat besar. Dengan suara gemetar, Yohan memuji Ilshin, menyebutnya sebagai dewa dari segala dewa. Di sisi lain, di sebuah pegunungan, tampak bangkai naga raksasa yang telah dikalahkan seseorang. Di atasnya, seorang wanita berdiri tegap, sementara para hunter yang menyaksikan pemandangan itu memberikan pujian atas kemampuannya yang luar biasa. Wanita itu adalah Seong Mina. Salah satu hunter bertanya dengan kagum apakah Seong Mina benar-benar seorang hunter kelas S. Ia lalu menambahkan bahwa naga terkenal memiliki daya tahan tinggi terhadap serangan mental. Tetapi Seong Mina mampu mengalahkannya dengan mudah menggunakan kekuatan psikisnya. Dengan ekspresi serius,
Seongmina meminta item teleportasi stone kepada hunter tersebut. Hunter itu terkejut dan bertanya kemana ia akan pergi. Namun, Seongmina hanya menatapnya tajam dan menegaskan agar item itu segera diberikan. Seorang hunter berambut merah akhirnya menyerahkan teleportation stone kepadanya. Tetapi ia mengingatkan bahwa item tersebut sangat mahal. Harganya mencapai 100 juta won. Ia pun bertanya apakah benar-benar perlu digunakan dalam situasi ini. Merasa terganggu, Seongmina langsung memperingatkan bahwa jika hunter itu terus mengganggunya, ia tidak akan segan mengirimnya ke neraka. Ia lalu mengambil item itu sambil masih terlihat kesal. Sebelumnya, ia menerima laporan tentang keberadaan seekor naga di area ini, sehingga ia segera datang untuk menghabisinya. Namun, saat tiba, ia hanya menemukan seekor serangga kecil, yang menurutnya hanya membuang waktunya saja. Tanpa membuang waktu lagi, Seongmina mengaktifkan teleportation stone dan menghilang dalam sekejap. Melihatnya pergi, hunter berambut merah menghela napas dan berkata bahwa sebenarnya ini bukan masalah besar. Bahkan, seharusnya semua orang menganggap ini luar biasa, karena Dungyeon kelas S berhasil diselesaikan tanpa ada satupun korban jiwa. 2 hari kemudian, di sebuah apartemen, terdengar suara Yeon yang mengeluh saat menempelkan sesuatu di punggung Ilshin. Ilshin merasakan sensasi pedas dan hangat di sekujur tubuhnya. Ternyata Yeon menempelkan koyo cabe di punggungnya. Sambil mengomel, Yeon bercanda bahwa Ilshin mulai seperti orang tua. Alasan Ilshin dirawat oleh keponakannya yang imut itu adalah karena efek dari Giant Heaven Sword yang ia gunakan. Dengan kekuatan Heavenly Sword, Ilshin berhasil menghentikan monster bermata besar agar tidak turun ke bumi. Namun, sebagai gantinya, tubuhnya harus menanggung beban besar dalam waktu lama. Karena tidak terbiasa mengangkat pedang sebesar itu, kini seluruh tubuhnya terasa pegal. Mendengar omelan Yeon yang menyebutnya seperti orang tua, Ilshin tidak terima. Ia membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya bahkan belum menikah. Namun, tiba-tiba Yeon menatap ke arah depan dan bertanya, siapa paman seram yang ada di sana? Saat Ilshin melihat ke depan, ia mendapati Sword Demon sedang duduk dengan aura yang mengintimidasi karena ia merasa gugup. Tanpa ragu, Ilshin memanggilnya. Seketika, Sword Demon langsung bersujud, menunjukkan rasa hormatnya. Ilshin kemudian bertanya apakah Sword Demon tidak ingin pulang dan apakah benar dia yang memperbaiki pintu kamar mandi yang rusak. Sword Demon pun membenarkannya, menjelaskan bahwa ia tidak tahan melihat rumah Sword God dalam keadaan hancur. Ilshin tidak menyangka bahwa Sword Demon begitu fanatik terhadapnya, hingga membuatnya merasa risih. Untuk mengalihkan pembicaraan, Ilshin menanyakan tugas yang sebelumnya ia berikan, menghabisi para kroco yang tersisa di Seien Guild. Sword Demon melaporkan bahwa saat ini, Task Force Special milik Asosiasi Hunter, yang dipimpin oleh Hunter kelas S yaitu Seongmina, sedang menangani mereka. Bahkan, Black Market di Korea sudah runtuh akibat tindakan mereka. Mendengar nama Seongmina, Ilshin merasa familiar. Ia memastikan apakah itu model yang sering muncul di iklan TV. Sword Demon mengiyakan dan menambahkan bahwa Seongmina benar-benar cantik. Nama itu semakin terasa akrab di telinga Ilshin, hingga ia tiba-tiba teringat seseorang, Seongmiri. Ia berpikir mungkin mereka memiliki hubungan keluarga, mengingat namanya yang terdengar mirip. Setelah itu, Ilshin membujuk Yeon untuk pulang ke rumah ibunya. Yeon setuju dengan senang hati. Sementara itu, Ilshin mulai mempertimbangkan untuk menjenguk Seongmiri. Jika diperlukan, ia bahkan siap menggunakan authority miliknya untuk membantu mengobati luka Seongmiri. Tiba-tiba, sistem memberikan beberapa notifikasi. 1. Kalkulasi pencapaian Divine Achievement telah selesai. Yu Ilshin berhasil mencegah 1 dari 100 klon God of Destruction turun ke bumi. Karma baik Yu Ilshin meningkat sebanyak 1 juta. Ilshin merasa senang dan tak menyangka bahwa karma baiknya meningkat begitu pesat. Namun, saat membaca notifikasi kedua, ia mulai merasa khawatir. Jika God of Destruction yang ia cegah kemarin hanyalah 1 dari 100 klon, berarti masih ada 99 lainnya yang bisa datang ke bumi. Pikiran Ilshin semakin gelisah. Jika monster bermata besar yang ia lawan sebelumnya sudah sekuat itu, seberapa mengerikannya Dragon of Abyss nantinya? Di tengah kebingungannya, sistem kembali memberikan notifikasi baru. Selamat, Tuan Yu Ilshin. Anda telah mencapai pencapaian luar biasa dan kini berhak mengambil promotion quest. Ilshin mengernyit, promotion quest? Ia bertanya-tanya apa maksudnya. Tak lama kemudian, sistem menjelaskan syaratnya. Jika memilih peran dewa baik, Ilshin harus mendapatkan 1 miliar bentuk kehidupan cerdas sebagai pengikut, atau merekrut 10 bentuk kehidupan cerdas kelas S atau lebih sebagai pengikut. Jika memilih peran dewa jahat, ia harus mengumpulkan karma buruk dengan menghabisi 1 miliar bentuk kehidupan cerdas, atau mengalahkan 10 bentuk kehidupan cerdas kelas S atau lebih dan mencuri kekuatan mereka. Apakah Yu Ilshin akan menerima promotion quest? Saat membaca syaratnya, Ilshin mulai berkeringat. Ia merasa seolah-olah sistem ingin memaksanya menjalani kedua peran sekaligus, menjadi dewa baik dan dewa jahat dalam satu waktu.